Bab 2051. Ledakan. Sangguan Yuxin tiba-tiba melihat kembali ke langit, dan segera, langit puluhan ribu sen di langit lautan awan runtuh, membentuk lubang hitam dengan diameter puluhan ribu sen. Su, Ho. Dalam kehampaan gelap gulita, seorang lelaki tua bertopeng berambut putih muncul, dan tiba-tiba ratusan pedang ilahi meledak dari tengah alisnya, yang melintas dengan sangat cepat, didistribusikan di sekitar Sangguan Yuxin, dan mengatur formasi pedang untuk membawa Sangguan Yu Xin menyelimutinya. Formasi pedang ini tampak sunyi bagi dunia luar, seolah-olah itu tidak ada. Dan Tan Yun dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di awan di atas laut. Kamu siapa? Sangguan Yuxin menatap lelaki tua bertopeng itu, seolah menghadapi musuh, dia menatap lelaki tua itu dengan ganas, dan menemukan bahwa ranah lelaki tua itu terhalang, jadi dia tidak bisa melihat kultivasinya. Orang suci Sangguan tidak bersemangat, orang tua itu tidak akan menyakitimu. Pria tua bertopeng itu berkata dengan ringan, orang tua itu hanya ingin menjebakmu. Ketika Tan Yun mati, lelaki tua itu akan membiarkanmu pergi. Keluar dari orang suci ini. Sangguan Yuxin memarahi dengan cemas, jika Tan Yun mati, tidak peduli siapa kamu, kamu mati. Wow, Sangguan Yuxinyu membalik tangannya, dan pedang ilahi muncul di tangannya, menukik ke bawah, mencoba menerobos formasi pedang dan menyelamatkan Tan Yun. Ada seorang lelaki tua, kamu masih ingin menyelamatkan Tan Yun, mimpi bodoh. Pria tua bertopeng itu membuka mulutnya dan mengorbankan pedang ilahi, membawa kehampaan, dan membunuh Sangguan Yuxin. Sangguan Yuxin gemetar karena marah, jadi dia harus melawan dan bertarung sengit dengan lelaki tua bertopeng itu. Tiba-tiba, Jian Mang mengamuk dengan momentum besar. Pada saat yang sama, Sangguan Yuxin menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku, mengapa aku tidak menyelamatkan Tan Yun lebih cepat? Itu semua karena rasa penasaranku. Aku ingin melihat bagaimana Tan Yun menanggapi Ling Yun. Jika aku menembak lebih awal, Tan Yun tidak akan mati. Apa yang harus saya lakukan? Guru meminta saya untuk melindungi Tan Yun, tetapi saya tidak melakukannya dengan baik. Ketika Sangguan Yuxin melawan lelaki tua bertopeng itu, dia melihat ke bawah dan menyaksikan formasi pedang Hong Meng Tu. Tapi adegan yang terjadi selanjutnya menyebabkan dia muncul di lautan badai. Pada saat ini, di dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, pusaran air kekuatan 49 leluhur angin yang dikepung Cao Tan Yun dengan cepat, tiba-tiba menghilang. Su, Ho. Segera setelah itu, 49 sinar pedang sepanjang 1.000.000 kaki tiba-tiba muncul, menghalangi Tan Yun ke segala arah dan memenggal kepalanya. Kecepatannya mencengangkan. Kekuatan besar membuat Tan Yun merasakan nafas kematian menyelimuti hatinya. Pada saat ini, ada sentuhan licik di mata Tan Yun. Dia tidak melakukan pukulan terkuat, tetapi berpura-pura ketakutan dan putus asa, dan memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, maafkan aku. Sekarang aku tahu sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Saat Ling Yun tertawa dan mengejek, dahinya dipenuhi butiran keringat yang besar. Dengan kekuatan supernatural tertinggi dari Fengshen Promise Sword Art, dia sangat lelah. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras, 1.000.000 Zhang Jiangong menebas punggung Tan Yun. Retakan. Suara patah tulang datang dari tubuh Tan Yun melalui Zantian Ancestral Armor, tapi tulang belakang Tan Yun yang pecah. Engah. Organ internal Tan Yun terluka parah, dan dia merasa hitam di depan matanya, dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya seperti air terjun. Setelah tulang belakang patah, Tan Yun merasa seolah-olah semua energinya telah dikosongkan dari tubuhnya, dan tubuhnya tidak bisa berhenti terhempas. Kaca, kaca. Dada Tan Yun disayat dengan pedang dalam suara tulang yang melumpuhkan. Meskipun baju besi itu utuh, tulang rusuk dada Tan Yun secara paksa hancur oleh dampak yang sangat kuat. Wow, Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah, tubuhnya diledakkan terbalik. Tidak diragukan lagi, jika bukan karena perlindungan baju besi dari leluhur surgawi, Tan Yun pasti sudah berubah menjadi setumpuk daging cincang. Bang, bang, bang. Sementara Tan Yun terbang terbalik, 3 lampu pedang lagi mengenai tubuhnya, terutama pedang terakhir, yang mengenai leher Tan Yun. Retakan. Tulang leher Tan Yun dipotong secara brutal, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke dalam kehampaan. Darah merah menyembur keluar dari leher yang patah, mewarnai kekosongan Hong Meng dan pemandangan Ling Yun, Chu Heng, dan Siang Siang. Pada saat ini, lampu pedang lainnya runtuh. Hahaha, Ling Yun melakukan pekerjaan dengan baik.
Chu Heng memujinya tanpa ragu-ragu, ingat, jangan patahkan kepalanya, Anda ingin menjaga saya jiwa leluhurnya, saya akan menemukannya dari jiwa leluhurnya teknik yang dia kembangkan. Setelah kamu mendapatkan latihan, kamu dan aku, serta batu leluhur terbaik di tubuhnya, akan memberimu 10 juta. Mendengar ini, Ling Yun, yang sangat lelah, melihat ke belakang, menatap Chu Heng, mengepalkan tinjunya, membungkuk dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda." Sebelum suara kelemahan Ling Yun jatuh, Chu Heng tidak tahu apa yang dilihatnya, dan tiba-tiba menjadi ketakutan, dan meraung dengan suara serak, "Apa yang terjadi?" Cepat, Ling Yun hati-hati di belakang. Pada saat ini, Chu Heng tidak hanya ketakutan, aroma di sampingnya juga ketakutan dan Huarong gemetar. Adapun Ling Yun, dengan punggung menghadap tubuh tanpa kepala Tan Yun di belakangnya, dia tidak bisa melihat apa yang dilihat Chu Heng dan Siang-Siang. Saat melihat kedua Chu Heng, mereka melihat kekosongan luas di sekitar tubuh tanpa kepala Tan Yun, dan waktu mulai mengalir kembali. Tubuh tanpa kepala, darah yang tumpah, dan kepala yang berjatuhan secara ajaib diatur ulang. Dalam sekejap, tubuh Tan Yun telah ditata ulang, dan dia pulih seperti semula ketika dia terluka parah. Sumber cahaya, Tan Yun, yang terluka parah dan ketakutan, muncul di langit di atas kepala Tan Yun dengan bola cahaya berdiameter 10.000 kaki dan nafas kehidupan yang kuat. Segera, sumber cahaya hancur, dan cairan kehidupan yang kaya dan seperti susu menyelimuti Tan Yun. Tulang patah di tubuh Tan Yun sembuh dengan sangat cepat, begitu pula daging dan darah yang busuk. Berdengung. Dalam getaran keras Hong Meng Void, 5 elemen besar, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan kekuatan leluhur yang cerah meletus di tubuh Tan Yun. 11 kekuatan leluhur disuntikkan dengan keras ke dalam Great Sword of Killing. Seni pedang Hong Meng Tusen Dewa Pembunuh Hong Meng. 9 Dewa Pembunuh. Mata Tan Yun Sing penuh permusuhan, dan tangan kanannya memegang pedang Excalibur Hong Meng. Segera, pedang Hong Meng setinggi 100.000 kaki meledak dari Excalibur. Ling Yun, tidakkah kamu ingin tulangku menghilang? Tapi sayang, bukan aku yang mati, tapi kamu. Tan Yun menyeringai, memegang pedang pembunuh ilahi Hong Meng, mengayunkan 9 pedang ke arah yang berbeda di kekosongan Hong Meng. Ledakan. Boom. Ketika seluruh susunan pedang ilahi Hong Meng Tu bergetar hebat, 9 balok pedang, yang panjangnya hanya puluhan ribu kaki dan seperti pedang asli, membawa 9 retakan spasial hitam pekat dari kekosongan, kecepatannya 3 kali lipat, dan satu demi satu memotong, menuju Ling Yun. Pada saat ini, Ling Yun yang baru saja melihat ke belakang dan menemukan bahwa Tan Yun tidak hanya tanpa cedera, tetapi juga melepaskan 9 lampu pedang yang sangat menakutkan, dia berteriak ketakutan. Bagaimana ini bisa? Tan Yun, tubuhmu jelas hancur, dan kepalamu tergerak, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Ling Yun memegang pedang ilahi, menahan kelelahan, setelah melepaskan 9 pedang dengan tergesa-gesa, dia bersandar ke kiri untuk bersembunyi di kehampaan. Saya menahan rasa sakit yang parah, dan akhirnya menangkap kesempatan ini. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Tan Yun tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba membuang senyumnya, dan suara-suara pembunuh terdengar, sangkar luar angkasa. Merayu. Tiba-tiba, kekuatan ruang dari Hong Meng Void mengamuk, membentuk sangkar luar angkasa dengan diameter 1 juta kaki, yang memenjarakan Ling Yun. Ling Yun terkejut dan merasakan gelombang kekuatan penahan yang kuat, menindas dari segala arah. Segera, kecepatan melarikan diri Ling Yun melambat 3 kali penuh. Ling Yun, pergi. Chu Heng yang menyaksikan pertempuran berteriak dengan cemas, jika kamu mati, aku juga akan mati. Tuan Muda kedua, bukan karena saya tidak ingin melarikan diri, tetapi kecepatan bergerak saya terlalu lambat. Sebelum kata-kata Ling Yun jatuh, dia menjerit-menjerit, ah, kakiku. Pompa, darah berceceran, tapi kaki Ling Yun dipotong oleh cahaya pedang suci. Tidak, pompa, cahaya pedang dewa pembunuh Hong Meng kedua, dengan darah yang mengalir, menembus dada Ling Yun, dan menembus punggungnya. Pukul, pukul, keagungan ketiga dan keempat dari pedang besar dewa pembunuh melintas melewati ketiak Ling Yun dengan celah ruang yang gelap gulita. Ling Yun melolong seperti babi, dan kedua tangannya terputus. Ling Yun, yang kehilangan anggota tubuhnya dan melukai dadanya, benar-benar ketakutan, Tan Sengsi, aku salah, jangan bunuh aku. Berdengung, kekosongan bergetar,
dan 6 cahaya pedang pembunuh ilahi Hongmeng yang tersisa menyebar dari kekosongan Hongmeng dan mengelilingi Ling Yun. Ling Yun, yang telah kehilangan anggota tubuhnya, melepaskan kekuatan leluhur angin, menggantung dirinya di kekosongan Grand Meng. Menghadapi kematian, dia melupakan rasa sakitnya, meninggalkan martabatnya, dan memohon dengan getir. Tan Sengxi, tolong jangan bunuh aku. Aku diperintahkan oleh Chu Heng. Diam. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu akan mati. Tan Yun, apakah kamu yakin akan melakukan ini? Mata Ling Yun berangsur-angsur menjadi sengit. Melihat Tan Yun menutup telinga, Ling Yun meraung, jika aku mati, aku akan mati bersama, dan aku akan menahanmu saat aku mati. Retak. Suara ruwu berasal dari tengkorak Ling Yun, dan kepalanya yang besar membengkak dengan cepat, jelas ingin meledakkan 10 janin leluhur. Mati. Tan Yun berkata ringan, dan semburan cahaya dari pedang pembunuh-pembunuh dewa menembus tengkorak Ling Yun dengan percikan darah. Jiwa kaisar leluhurnya dan janin leluhurnya semuanya dimusnahkan. Tan Yun melambaikan tangannya, dan mang pedang ilahi Hongmeng yang tersisa menelan mayat Ling Yun. Mayat itu berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah yang tersebar di kekosongan Hongmeng, dan tulang-tulangnya mati. Melihat mayat Ling Yun yang rusak, Sangguan Yuxin, yang bertarung sengit dengan lelaki tua bertopeng itu, muncul di hatinya, Tan Yun sebenarnya memiliki 11 atribut pada saat yang sama. Sulit dipercaya, bagaimana bakatnya bisa begitu dijaga. Jika saya tidak salah, Tan Yun hanya menggunakan 3 kekuatan magis pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya. 3 kekuatan gaib ini unik untuk para dewa kuno yang abadi, jadi bisa dikatakan, Tan Yun adalah dewa kuno yang abadi. Tapi para dewa kuno abadi, mereka sudah punah sejak lama, bagaimana dia bisa menjadi dewa kuno abadi? Menurut catatan-catatan sejarah, bahkan garis keturunan paling murni di antara para dewa kuno abadi, kekuatan tantangan lompatan katak, tidak sekuat Tan Yun, lalu seberapa kuat garis keturunan Tan Yun? Ah! Tiba-tiba, Sangguan Yuxin mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi ketika dia terganggu untuk berurusan dengan lelaki tua bertopeng itu, dia tidak bisa mengelak dan ditikam di leher oleh lelaki tua bertopeng itu dengan pedang. Segera, darah mengalir dari leher berdeguk. Wanita suci Sangguan, lelaki tua itu tidak ingin membunuhmu, kalau tidak dia akan membunuhmu jika dia hanya mengambil pedang. Pria tua bertopeng itu berhenti menyerang dan berdiri di udara, memegang pedang di Sangguan Yuxin, dan berkata dengan ringan, dihitung menurut waktu. Tan Yun sudah mati. Kamu memberi lelaki tua itu untuk tinggal di sini selama 1 jam, dan dia akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, kamu adalah satu-satunya murid penguasa istana, dan lelaki tua itu tidak akan membunuhmu. Setelah mendengar ini, Sangguan Yuxin pura-pura marah dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Segera, Sangguan Yuxin duduk bersila dari kehampaan. Di dalam hatinya, orang yang meninggal itu bukanlah Tan Yun, melainkan Chu Heng. Karena Tan Yun tidak bersalah, dia merasa lega. Juga, bahkan jika pria tua bertopeng di depannya memintanya pergi sekarang, dia tidak akan pergi. Karena dia tahu bahwa begitu dia pergi, setelah lelaki tua bertopeng itu mengetahui bahwa Tan Yun tidak mati, Tan Yun masih buntu. Karena itu, dia memutuskan bahwa bahkan setelah 1 jam, dia tidak hanya tidak akan pergi, dia juga akan menahan lelaki tua itu dan memberi Tan Yun waktu untuk menjauh dari sini. Pada saat yang sama, di dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, Chu Heng tampak kusam, gemetar, ketakutan, dan giginya bergetar. Kenapa, bagaimana, akan menjadi seperti ini? Ling Yun adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, bagaimana mungkin dia masih mati? Siang-siang di samping, menekan kepanikan di hatinya, buru-buru menarik Chu Heng, dan berkata dengan suara menangis, Tuan Muda Kedua, mari kita melarikan diri dengan cepat, jika tidak, kita akan mati. Ya, kita akan melarikan diri. Setelah Chu Heng melambat, dia menarik siang-siang, dan melarikan diri melalui Magnificent Void menuju tepi medan perang. Jika kamu bisa melarikan diri, aku tidak akan menjadi Tan Yun. Tan Yun, yang tingginya 30.000 kaki, tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi normal. Dia mengenakan baju besi leluhur Zantian hitam, memegang pedang ilahi Hongmeng, dan menampilkan Dewa Hongmeng. Langkah, berkedip ke arah keduanya. Desir-desir, Tan Yun hanya berkedip 2 kali dari Hongmeng Void sebelum muncul di udara dan menghalangi jalan Chu Heng. Pompa,
Tan Yun mengangkat tangan kanannya, dan pedang Excalibur Hongmeng membuat busur, memotong telinga kanan Chu Heng. Ah! Telingaku! Chu Heng berteriak sambil menutupi telinga yang patah. Alasan kenapa aku memotong telingamu adalah karena kamu tidak menjawab pertanyaan yang baru saja aku tanyakan padamu. Ekspresi Tan Yun dingin dan menakutkan, dan senyum jahat digambarkan seperti iblis. Sekarang aku akan bertanya lagi dan memberitahuku siapa itu. Mengirimmu ke sini. Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, maukah kamu meninggalkanku jalan keluar? Chu Heng berkata dengan gemetar. Kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar denganku. Suara Tan Yun jatuh, dan darah tiba-tiba muncul, dan dengan pedang secepat kilat, telinga Chu Heng yang lain terputus. Ah! Mata Chu Heng retak karena kesakitan, dan dia berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun, tolong jangan menyiksaku lagi. Aku akan memberitahumu dan memberitahumu. Semua yang aku tahu. Mari kita bicara. Ekspresi Tan Yun tetap acuh tak acuh. Tan Yun, orang yang mengirimku untuk membunuhmu. Chu Heng berteriak setelah jeda, itu leluhurmu. Berlutut Chu Heng tiba-tiba melompat ke udara, lengan kanannya menjentikkan ke udara Tan Yun. Segera, jarum beracun kaisar leluhur yang tajam dan beracun, dengan suara melolong yang cepat, melesat ke arah Tan Yun, pergi dengan. Pada saat yang sama, Chu Heng mengorbankan senjata kekaisaran leluhur tertinggi, Senzu, mengemudikan Senzu, menutup mata terhadap siang-siang, dan mengendarai Senzu sendirian ke tepi formasi pedang. Tan Yun, kamu bajingan, dengarkan aku. Selama aku, Chu Heng, tidak akan mati hari ini, aku pasti ingin kamu bertahan atau mati di masa depan. Chu Heng meraung dengan suara serak. Tan Yun mengabaikan Chu Heng, dan ada nada dingin yang tak ada habisnya dalam suaranya yang acuh tak acuh. Permintaan itu indah, sayangnya kamu tidak memiliki kesempatan, hari ini kamu mati. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun memancarkan cahaya merah aneh dari pupilnya, menusuk mata siang-siang. Segera, tatapan ketakutan di mata siang-siang digantikan oleh kebodohan. Beri aku untuk tinggal di sini dengan jujur. Setelah Tan Yun memerintahkan siang-siang yang bermata tumpul, dia melakukan langkah suci Hongmeng dan berkedip ke arah Chu Heng. Desir-desir. Meskipun kecepatan Tan Yun sebanding dengan murid elit dari Kaisar Leluhur Biasa Realm Dzogchen, bagaimanapun juga Tan Yun menggunakan langkah dewa luar biasa dalam formasi, apa yang dikendalikan Chu Heng adalah senjata Kaisar Leluhur Pamungkas, dan kecepatan terbangnya, sebanding dengan Tan Yun. Meskipun dia tidak bisa mengejar Chu Heng untuk sementara waktu, meskipun Tan Yun juga curiga bahwa senjata kekaisaran leluhur yang luar biasa yang dia kendalikan oleh Chu Heng mungkin benar-benar keluar dari medan perang dan melarikan diri. Namun, mata Tan Yun mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Mati menghancurkan cambuk. Betul sekali. Tan Yun menggunakan Death Smashing Whip, salah satu dari 3 kekuatan magis paling kuat di Great Sword Array. Tiba-tiba, titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul dari kekosongan Hongmeng, tergantung di atas kepala Chu Heng, dan tiba-tiba berubah menjadi cambuk raksasa hitam sepanjang 1.000.000 kaki. The Death Smashing Whip seperti naga hitam, melilit Senzu dengan kecepatan yang sangat cepat, mulai menarik Senzu, dan bergerak kembali ke arah Tan Yun. Apa-apaan ini? Chu Heng meraung serak, melonjak ke udara dari Senzu, kekuatan leluhur guntur meletus dari tubuhnya, dan dia terbang menuju medan perang. Ekspresi Tan Yun masih dingin dan menakutkan, dan dia mengikuti Chu Heng tanpa tergesa-gesa. Ketika Chu Heng hendak terbang ke tepi medan perang, dia membanting tangannya ke arah medan perang. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan kakek guntur, dengan kekosongan penuh retakan, membombardir medan perang. Ditirai. Jangan katakan itu kamu, bahkan seseorang dari kesempurnaan agung alam kaisar leluhur mungkin tidak dapat mematahkan garisku. Ketika Tan Yun berbicara, pancaran cahaya yang tampaknya perkasa dari kekuatan kaisar leluhur Thunder membombardir medan perang, dan pancaran cahaya menghilang saat medan perang sedikit bergetar. Melihat layar utuh seperti sebelumnya, mata Chu Heng menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Tan Yun, jangan bunuh aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Chu Heng ketakutan oleh Tan Yun dan kencing di celana. Dia berbalik di udara, menatap Tan Yun, matanya menunjukkan keinginan untuk hidup. Jika Anda membuat kesalahan, Anda akan membayar harga, dan harga Anda adalah kematian. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dan melintasi puluhan juta meter dalam kehampaan. Saat dia muncul di depan Chu Heng, dia menendang Chu Heng.
Di dada, kaca, dada Chu Heng patah, darah menyembur dari mulutnya, dan dia ditendang ke udara oleh Tan Yun. Setelah tubuhnya menghantam medan perang, kekuatan Raja Leluhur melesat keluar dari medan perang seperti panah tajam, membawa paha darah, dan menembus tubuh Chu Heng. Dada, perut bagian bawah, lengan, dan kaki Chu Heng berdarah. Ah! Ketika Chu Heng berteriak dan meninggalkan medan perang, sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Chu Heng, tangan kanannya memutar cakarnya dan mencubit leher Chu Heng. Retak, Tan Yun tampak acuh tak acuh, dan 5 jari tangan kanannya perlahan menusuk leher Chu Heng, dan darah dari pahanya menyembur keluar dari lehernya. Apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Oke, aku akan membiarkanmu melarikan diri. Tan Yun menggoyangkan kaki kanannya di udara, bang-bang. Chu Heng mematahkan lututnya dan terbang menjauh dari tubuhnya dengan kakinya yang patah. Aku tidak akan lari, Tan Yun, apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu semuanya, mohon jangan bunuh aku. Chu Heng gemetar kesakitan, dan berkata, tidak ada yang mengirimku untuk berurusan denganmu, sungguh tidak. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, tidak ada. Kalau begitu kita tidak pernah mengadakan festival, mengapa kamu ingin membunuhku? Chu Heng mengecilkan lehernya dan berbisik, aku saudara tiri Chu Hen. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Wajah Tan Yun dingin. Ya, Chu Heng Liu Sen Wuzu berkata, Chu Hen adalah saudara tiriku. Tan Yun mencibir, ini benar-benar aneh. Kakak laki-lakimu dan aku tidak memiliki kebencian. Bahkan dalam permainan alkimia, aku baru saja memenangkannya secara terbuka. Kamu merasa kesal, berpikir bahwa aku membuat kakak laki-lakimu malu, jadi kamu ingin membunuhku, kan? Chu Heng mengangguk dengan hati-hati. Mendengar ini, hati Tan Yun meledak menjadi marah. Dia mencubit leher Chu Heng dengan tangan kanannya, menarik tangan kirinya, dan menarik busur kiri dan kanan di wajah Chu Heng. Papa, Tan Yun berbisik dan berkata dengan suara yang dalam, aku membenci orang sepertimu yang tidak menghargai kehidupan. Itu karena kamu pikir kamu ingin membunuh orang ketika kamu melihat orang lain marah. Apa logikanya? Kau bajingan sialan. Sudah kubilang, aku punya banyak orang yang tidak nyaman dengan Tan Yun, tapi aku tidak pernah membunuh siapapun. Apa kamu? Kamu ingin membunuh ketika kamu melihat orang lain marah. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun benar dan membenci sampah seperti Chu Heng. Hanya dalam beberapa napas, Chu Heng benar-benar tidak dapat dikenali. Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, jika tidak, kamu akan dihancurkan, kata Chu Heng samar. Haha, tahukah kamu, dulu ada banyak orang yang mengancamku sepertimu, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati, dan aku sudah hidup dan sehat. Tan Yun tersenyum. Tan Yun, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Chu Heng berkata sebentar-sebentar, jika kamu membunuhku, kakak laki-lakiku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dan juga, Tan Yun menyela, tidak peduli seberapa baik Chu Hen, dan seberapa baik ayah Si Feng. Si Feng? Aku membunuhnya, dan aku tidak peduli jika dia membalas dendam padaku. Akankah aku peduli dengan kakakmu? Tan Yun, dengarkan aku. Suara Chu Heng menjadi semakin lemah. Nama ayahku Chu Xiaotian. Dia adalah orang kuat yang diundang oleh penguasa istana dari luar istana belum lama ini. Jika tidak ada yang lain, Raja Istana sekarang telah dikanonisasi, dan ayahku adalah wakil Raja Istana yang bertanggung jawab atas Teran Star Territory. Kamu harus tahu bahwa kertas tidak dapat berisi api. Jika kamu membunuhku, bagaimana ayahku bisa menyelamatkanmu? Mendengar ini, alis Tan Yun berangsur-angsur mengernyit. Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun merasa khawatir. Jika ayah pihak lain benar-benar disebut sebagai wakil kepala istana, dia pasti cemburu. Melihat bahwa kata-katanya benar, Chu Heng berkata, Tan Yun, aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar, dan aku juga berbuat baik untukmu. Tan Yun, selama kamu tidak membunuhku, aku bersumpah aku tidak akan merepotkanmu lagi, sungguh. Ketika Chu Heng bersumpah, dia mengutuk dalam hatinya, Tan Yun, kamu sialan, selama aku tidak mati hari ini, aku tidak akan mengganggumu, tapi kakak laki-laki dan ayahku pasti akan membunuhmu. Tepat ketika Chu Heng memutuskan bahwa Tan Yun akan memilih untuk berkompromi, kata-kata Tan Yun berikutnya membuatnya merasa seperti dia telah jatuh ke dalam gua es. Tetapi melihat Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, keraguan-raguan bukanlah karakter Tan Yun saya, dan menyusut bukanlah kepribadian saya.
Saya hanya membunuh mereka yang pantas untuk dibunuh. Tidak ada yang perlu diragukan. Alis Tan Yun yang cemberut berangsur-angsur terentang, menyaksikan tes Chu Hengyin dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa ketika saya menghancurkan Ling Yun, Anda harus mati. Aku tidak bisa berbicara tanpa menghitung, kan? Chu Heng menghabiskan seluruh kekuatannya dan berteriak, Tan Yun, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Tan Yun melirik Chu Heng dan tersenyum, iya, aku hanya ingin membunuh mereka semua. Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, kamu tidak jauh dari kematian jika kamu membunuhku. Chu Heng meraung dengan suara serak. Tan Yun tersenyum dan melemparkan Chu Heng yang terluka parah dengan tangan kanannya ke depan. Ketika Chu Heng menghantam medan perang, dia ditelan oleh 11 kekuatan leluhur yang keluar dari medan perang, tanpa meninggalkan tulang. Bab 2166 sangat gembira. Tan Yun tersenyum dan berkata, tapi aku bisa memberimu dua pilihan. Mendengar ini, harapan untuk bertahan hidup berkobar di hati semua orang, dan mereka semua menatap Tan Yun. Nomor 1. Tan Yun mengacungkan jari dan menunjuk ke langit di atas. Tidak ada keraguan, larilah melawan cahaya warna-warni. Selama Anda bisa mencapai ujung cahaya warna-warni, saya tidak akan membunuh Anda. Kedua, Tan Yun berkata lagi, ambil pedang di tanganmu dan lawan aku sampai mati. Aku hitung sampai 3, kamu putuskan sendiri. Setelah mendengar ini, seorang pemuda dari alam suci leluhur 9 lapis meraung, kami hanya memiliki jalan buntu yang menghadap cahaya warna-warni. Sebaiknya kita melarikan diri dari makam kuno secara terpisah, aku tidak percaya dia bisa membunuh kita sendirian. Kata-kata pemuda itu disetujui oleh semua orang. Melarikan diri. Saat pemuda itu berteriak, lebih dari 2.800 orang menutup mata mereka untuk mencegah Tan Yun dikendalikan, melepaskan kesadaran ilahi mereka, berserakan dari cahaya warna-warni, dan melarikan diri ke segala arah. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Tan Yun tampak acuh tak acuh, mimpi bodoh. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Dalam pikiran Tan Yun, 11 pedang surgawi Hongmeng, seperti Jin Ni, Musin, dan King Ying, yang melayang jauh di benaknya tiba-tiba terbang keluar dari alisnya, berserakan dari kehampaan, dan tersusun menjadi formasi pedang dalam sekejap. Segera, lebih dari 2.800 orang yang melarikan diri untuk hidup mereka terjerumus ke dalam kehampaan yang luas. Apa? Di antara mereka, pemuda tingkat kelima dari alam suci leluhur berusaha untuk membuka bagian depan dengan pedang, tetapi ketika pedang sucinya mengenai bagian depan sedikit bergoyang, diikuti oleh seberkas cahaya megah, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Menelan kaum muda. Pemuda itu, bersama dengan cincin leluhur yang dia kenakan, berubah menjadi ketiadaan dalam sinar Hongmeng. Orang mati bahkan tidak memiliki sampah yang tersisa. Melihat adegan ini, orang-orang yang awalnya ingin menyerang medan perang sangat ketakutan sehingga mereka segera menghentikan tangan mereka dan berdiri di udara, saling memandang, dengan keputusasaan yang mendalam di mata mereka. Xiao Zhang, apakah kamu harus mengantar kami sampai mati? Seorang gadis muda yang sangat ketakutan sehingga dia melihat Tan Yun berteriak. Ya, aku hanya ingin membunuh mereka semua. Tan Yun menjawab dengan tegas. Xiao Zhang, tidakkah menurutmu kamu terlalu kejam? Gadis itu menatap Tan Yun dengan marah. Kejam, katamu Lao Su kejam. Tan Yun tersenyum marah, saya tidak pernah memprovokasi Anda, dan tidak memiliki keluhan terhadap Anda, tetapi Anda ingin membunuh saya. Jika bukan karena kekuatan Lao Su, jika tidak, kamu sudah hancur berkeping-keping, apakah kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa aku kejam? Pergi dan mati. Setelah Tan Yun berkata, memegang pedang pembunuh ilahi Hongmeng, setelah menggunakan langkah ilahi Hongmeng, kecepatannya meledak dalam formasi pedang sebanyak 3 kali, dan dia mulai membunuh semua orang. Pada kecepatan 3 kali lipat, Tan Yun mendekati ekstrim, dan orang-orang yang dia bunuh satu persatu belum bereaksi, jadi dia mati. Setelah beberapa saat, lebih dari 2.800 orang di Hongmeng Tu Divine Sword Array semuanya terbunuh, dan hanya satu cincin leluhur yang ditangguhkan di Hongmeng Void. Setelah Tan Yun menyingkirkan semua cincin leluhur, dia mengangkat formasi Hongmeng Tu Excalibur, dan membawa 11 pedang suci ke dalam pikirannya. Wow, Tan Yun memikirkan Yu Yunxi di benaknya, dengan suara terkejut yang menyenangkan, Tan Yun, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Tan Yun tersenyum dan bercanda, jangan menyembah kakak, kakak hanyalah legenda. Potong gelombang bau. Yu Yun berkata sambil tersenyum.
Waktu hampir habis, aku harus mencari harta karun yang ditinggalkan oleh leluhurku. Setelah Tan Yun meninggal, dia menarik napas dalam-dalam dan terbang ke langit, menghadap cahaya warna-warni. Setelah beberapa saat, Tan Yun melayang di kedalaman cahaya warna-warni. Pupil matanya menyusut, dan dia menemukan bahwa cahaya warna-warni itu adalah gerbang warna-warni yang tertanam di dinding. Gerbang Dewa Tujuh Warna setinggi 1 juta kaki, dan diukir dengan garis berkelok-kelok. Di tengah gerbang Dewa Tujuh Warna, ada alur seperti kepalan tangan, dan Tan Yun mengerutkan kening, terlihat agak rumit. Tan Yun, bagaimana perasaan saya bahwa untaian ini bukan pola susunan, dan alurnya bukan mata susunan? Suara bingung Yu Yunxi terdengar di benak Tan Yun. Ya, kamu benar. Tan Yun mengerutkan kening. Ini memang bukan pola formasi, juga bukan formasi. Apa itu? Yu Yunxi mentransmisikan suara. Aku juga tidak tahu. Tan Yun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah mengirimkan suara. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pasti ada harta yang ditinggalkan oleh leluhurnya di gerbang dewa yang berwarna-warni ini. Wah! Tan Yun, terengah-engah dan melihat dengan penuh semangat, mengambil napas dalam-dalam, menutup matanya dan menenangkan dirinya, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan cermat mengamati. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Tan Yun masih tidak tahu. 1 tahun kemudian, Tan Yun masih gagal menemukan cara untuk membuka dewa warna-warni. Segera setelah 10 tahun, Tan Yun masih tidak mendapatkan apa-apa. Rao adalah pikiran tenang Tan Yun, dan dia merasa sedikit cemas. Bagaimana situasinya? Tan Yun mengerutkan kening, matanya tertutup, bingung. Dalam 11 tahun ini, saat Tan Yun menghabiskan pikirannya, ada ekspresi lelah di antara alisnya. Tan Yun, jika kamu lelah, istirahatlah. Yu Yunxi berkata dengan sedih di aula Fangsheng. Tidak masalah. Tan Yun tampak tegas, kemungkinan besar ada latihan yang saya butuhkan di dalamnya. Jika saya tidak dapat membukanya, saya tidak dapat meningkatkan kekuatan saya, dan saya tidak dapat menghentikan Qigong untuk menikahi Anda. Jadi aku harus membuka gerbang Dewa Tujuh Warna. Mendengarkan kata-kata Tan Yun dan melihat penampilan Tan Yun yang lelah, Yu Yunxi tiba-tiba merasa bahwa bakat di depannya adalah pria sejati. Hidungnya masam, matanya yang indah basah, dan dia dipenuhi air mata. Tan Yun, terima kasih. Kami adalah teman, apa yang Anda sopan? Tan Yun berkata, terus mengamati gerbang dewa warna-warni. Bagian luar makam Dewa Tuntian mengubah bintang-bintang, dan dalam sekejap mata, 8 tahun lagi berlalu. Tan Yun merasa bahwa 8 tahun terakhir sangat panjang. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa tidak berdaya. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa marah. Sudah bertahun-tahun, kenapa aku tidak bisa membukanya? Tan Yun naik ke udara dalam cahaya warna-warni, membanting tinjunya ke dalam alur di tengah gerbang dewa yang berwarna-warni. Ledakan. Gerbang Dewa Tujuh Warna bergetar hebat, dan 5 buku jari tangan kanan Tan Yun retak. Tan Yun, jangan lakukan ini. Ketika Yu Yunxi tampak khawatir dan ingin menghibur Tan Yun, tiba-tiba Tan Yun yang semula murung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Yunxi, aku sangat bodoh, kenapa aku tidak memikirkannya? Yu Yunxi di aula Fangsheng tampak seperti Tan Yun yang gila. Dia dengan gugup berkata, Tan Yun, jangan menakutiku. Ada apa denganmu? Yunxi, lihat alurnya. Mendengar kegembiraan Tan Yun, Yu Yunxi melepaskan indera spiritualnya, dan saat dia membeku di alur gerbang dewa yang berwarna-warni, indera spiritualnya tidak bisa lagi menjauh. Namun, dia menemukan melalui indera ilahinya bahwa alur di tengah gerbang dewa yang berwarna-warni menelan darah dari luka di tangan kanan Tan Yun. Yu Yunxi berkata dengan penuh semangat, Tan Yun, maksudmu, jika kamu ingin membuka gerbang warna-warni ini, kamu membutuhkan darahmu. Tidak apa-apa. Tepatnya, itu membutuhkan darah dewa kuno abadi kita. Tan Yun berkata dengan gembira, aku akan membuka dewa warna-warni dan melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah membunuh Chu Heng, Tan Yun melambaikan tangan Chu Heng ke tangannya. Tan Yun awalnya berpikir bahwa cincin leluhurnya akan memiliki 20 juta batu leluhur terbaik yang dia beli untuk bahan pemurnian, tetapi dia kecewa. Hanya ada 300.000 batu leluhur kelas atas, 50.000 batu leluhur kelas atas, dan 3 botol pil leluhur kelas atas di cincin leluhur. Ada juga beberapa sumber pelatihan yang tidak dibutuhkan Tan Yun jika dia tidak membutuhkannya,
tetapi dia memasukkan batu leluhur dan pil kaisar leluhur terbaik ke dalam cincin leluhur. Segera, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, melakukan tendangan voli di depan Siang-Siang, yang tampak kusam. Setelah Tan Yun mengangkat murid surgawi Hong Meng, Siang-Siang segera berlutut di kehampaan, tubuhnya yang menggoda gemetar, dan menatap Tan Yun dengan air mata. Tan Sengzi, tolong jangan bunuh aku. Aku bisa melayanimu sebagai budak dan pembantu. Kamu bisa menghina orang lain sesukamu, oke. Tan Yun tersenyum dingin, mungkin di mata Chu Heng, kamu cantik, tapi menurutku, kamu jauh dari istriku. Kamu tidak perlu munafik, lagi pula kamu tidak melakukan apapun padaku barusan. Siang-Siang sangat gembira, dan berkata, terima kasih Tan Sengzi karena tidak membunuh. Terserah Anda untuk membunuh Anda atau tidak. Tan Yun berkata, selama kamu tidak ingin membunuhku, aku akan membiarkanmu tidak mati. Siang-Siang tampak tulus, Tan Sengzi, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hong Meng, dan setelah mengendalikannya, dia bertanya, kamu baru saja, pernahkah kamu berpikir untuk membunuhku? Iya, Siang-Siang berkata dengan ekspresi kusam, dan kepala Tan Yun ditusuk oleh pedang, dan jiwa serta janinnya mati. Setelah Tan Yun menyingkirkan pedang Excalibur Hong Meng, ekspresinya menjadi serius, meskipun kematian Chu Heng, menurut aturan istana, dia bersalah atas kematian, tetapi Chu Xiaotian masih tidak akan membiarkanku pergi. Jika Chu Xiaotian belum menjadi wakil kepala istana, aku akan menunggunya datang ke pintu. Jika dia benar-benar menjadi wakil kepala istana, aku akan bersikap seperti bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, Tan Yun memutuskan bahwa tidak akan ada hal khusus di masa depan, jadi dia akan tinggal di wilayah bintang 4 ajaib dan tidak pergi kemanapun, jadi dia tidak akan memberi musuh kesempatan untuk menghentikannya. Sudah waktunya untuk kembali ke bidang bintang 4 kekuatan. Tan Yun mengangkat susunan pedang Hong Meng Tu dan memasukkan 11 pedang Hong Meng ke dalam cincin leluhur. Ketika dia hendak mengusir senjata kekaisaran leluhur terbaik Chu Heng, Senzu, suara surga terdengar di benaknya suara indah. Kakak senior Tan, kemampuanmu untuk melompati tingkat yang lebih tinggi benar-benar mengejutkanku. Mendengar suara yang familiar, tubuh Tan Yun bergetar. Ketika dia melihat ke langit dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun, dia menggunakan murid sucinya. Baru kemudian dia melihat bahwa di lautan awan yang luas, dalam formasi pedang, Sangguan Yuxin sedang duduk bersila, melihat ke bawah. Sendiri. Dan di kehampaan di depannya, ada seorang lelaki tua berkerudung dengan rambut putih berdiri di udara. Kakak senior Sangguan, mengapa kamu di sini? Tan Yun sangat penasaran. Sangguan Yuxin berkata dengan suara tenang, sejak Anda meninggalkan penguasa lebih dari sebulan yang lalu, saya telah mengikuti Anda secara diam-diam. Jangan salah paham, tuanku yang memerintahkan saya untuk melakukan ini. Tuan? Dia khawatir, karena permainan 4 kekuatan Anda akan membuat murid wilayah bintang manusia membencinya dan akan merugikan Anda, jadi saya biarkan aku melindungimu secara diam-diam. Untungnya, aku di sini, jika tidak, kamu benar-benar berbahaya. Mendengar ini, hati Tan Yun dipenuhi rasa terima kasih untuk Zizi dan Sangguan Yuxin. Pada saat yang sama, dia melirik lelaki tua bertopeng itu, dan berkata, Saudari Sangguan, maksudmu lelaki tua ini ingin membunuhku? Iya, Sangguan Yuxin berkata dalam transmisi suara, Saudara muda Tan, Anda harus melarikan diri kembali ke wilayah bintang 4 mantra. Saya baru saja bermain melawannya. Saya seharusnya tidak sekuat dia. Mata Tan Yun bersyukur dan transmisi suara berkata, Kakak senior Sangguan, aku akan membalas kebaikan Tan Yun hari ini dan besok. Kakak senior Sangguan, apakah Anda tahu siapa dia? Dan jika saya pergi, apa yang akan Anda lakukan? Sangguan Yuxin berkata dalam transmisi suara, saya tidak tahu siapa dia. Adapun keselamatan saya, jangan khawatir. Saya satu-satunya murid Raja Istana. Dia tidak berani membunuh saya. Juga, di dalam hatinya, kamu sama sekali bukan lawan Ling Yun, Chu Heng, dan lainnya. Dia pikir kamu sudah mati. Setelah 1 jam, dia akan mengangkat formasi pedang. Jika dia menemukan bahwa kamu tidak mati, dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah melarikan diri kembali ke wilayah bintang 4 ajaib secepat mungkin, dan aku akan menahannya untukmu. Juga, setelah kembali ke wilayah bintang 4 ajaib, jangan pergi sesuka hati jika tidak ada yang terjadi. Setelah mendengar ini,
Tan Yunang memandang Sangguan Yuxin, memegang tinjunya dan berkata, rahmat besar tidak mengucapkan terima kasih, jangan lewatkan. Kakak senior Sangguan, hati-hati. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun melakukan langkah suci, melintas di atas hutan dengan kecepatan ekstrim, menghilang ke pandangan Sangguan Yuxin sambil bernapas. Melihat bagian belakang kepergian Tan Yun, Sangguan Yuxin sedikit terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa dia terkejut dengan bakat dan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan hari ini. Tidak ada keraguan bahwa Sangguan Yuxin adalah gadis surgawi yang sombong, dan jenius di antara para jenius di kuil Tianmen. Dia tidak pernah mengagumi seorang pria sebelumnya. Sampai aku bertemu Tan Yun. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dia memberikan perhatian serius kepada pria yang pergi. Orang suci Sangguan, bagaimana menurutmu? Pria tua bertopeng dan berambut putih itu memandang Sangguan Yuxin, yang duduk bersila dalam formasi pedang, dan berkata dengan ringan. Apa yang ingin dilakukan orang suci ini denganmu? Sangguan Yuxin berkata dengan dingin. Tiba-tiba, Sangguan Yuxin menatap pria tua bertopeng itu, alisnya mengernyit. Dia merasa bahwa mata orang lain sepertinya telah dilihat dari suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Saya mengerti. Setelah beberapa saat, Sangguan Yuxin berbicara. Apa yang kamu mengerti? Kata lelaki tua bertopeng dan berambut putih itu. Sangguan Yuxin yang pintar dari Bing Sui berkata dengan dingin, ini bukan wajah aslimu. Meskipun kamu telah mengubah wajahmu, kamu juga telah menutupi wajahmu, dan bahkan matamu telah berubah. Tapi kamu tidak bisa mengubah sorot matamu. Jika aku tidak salah menebak, kamu akan menjadi Chu Hen, kan? Mendengar ini, mata lelaki tua itu tidak bergejolak, dan dia tertawa dan berkata, bagaimana menurutmu itu tidak ada hubungannya dengan yang lama, yang tua hanya bertanggung jawab, tidak membiarkanmu menyelamatkan Tan Yun. Mungkinkah aku mengaku salah, dia bukan Chu Hen? Sangguan Yuxin bingung, karena dia mengamati kata-katanya dan menemukan bahwa ketika dia mengatakan bahwa pihak lain adalah Chu Hen, tidak ada jejak warna lain di mata orang lain. Jika saya tidak mengakui kesalahan saya, dia akan menjadi Chu Hen, tetapi jika dia benar-benar Chu Hen, penampilannya yang acuh tak acuh sekarang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dalam di kota. Memikirkan hal ini, Sangguan Yuxin berhenti memperhatikan lelaki tua itu, dan selama 1 jam berikutnya, lelaki tua itu juga mengabaikan Sangguan Yuxin. Sage of Sangguan, 1 jam telah berlalu. Pria tua bertopeng dan berambut putih itu membalikkan tangan kanannya, dan sebuah pil yang menunjukkan rasa berkabut muncul di tangannya. Tidak ada keraguan bahwa dia berkata, setelah menelan pil ini, itu sudah tua. Aku akan membiarkanmu pergi. Ini dia dan Sangguan Yuxin menjadi waspada. Orang suci Sangguan, jangan panik. Pria tua bertopeng itu berkata, pil ini disebut pil terlupakan. Setelah meminumnya, Anda akan melupakan semua yang Anda lihat hari ini. Selama kamu lupa bahwa Tan Yun lah yang dibunuh oleh Chu Heng dan yang lainnya, yang lama secara alami akan membiarkanmu pergi. Sangguan Yuxin mengerutkan kening dan berkata, biarkan aku memikirkannya. Oke, jangan terburu-buru, kamu berpikir perlahan. Pria tua bertopeng itu tersenyum. Dalam sekejap mata, sesaat berlalu, Sangguan Yuxin masih memasang tampang ragu-ragu. Segera setengah jam berlalu lagi, dan dia masih ragu-ragu. Apakah ini benar-benar terjadi? Tidak, tentu saja tidak. Dia menciptakan waktu bagi Tan Yun untuk melarikan diri. Orang suci, Sangguan, sudah lebih dari setengah jam, apakah kamu sudah memikirkannya? Nada bicara lelaki tua bertopeng itu sedikit tidak senang, lebih tidak sabar. Sangguan Yuxin berkata dengan dingin, Tan Yun mungkin sudah lama mati. Mengapa kamu panik? Untuk menghapus ingatan yang begitu besar dari ingatanku, mengapa aku harus memikirkannya selama 3 hari 3 malam? Kentut. Pria tua bertopeng itu segera tidak senang dan tanpa ragu berkata, orang tua itu akan memberimu 1 malam, dan besok, jika kamu tidak minum pil, orang tua itu akan membunuhmu. Setelah itu, lelaki tua itu berhenti merawat Sangguan Yuxin. Suatu malam, dengan kecepatan Tan Yun, masih jauh dari mencapai bidang bintang 4 Su. Sepertinya akan ada pertempuran besok. Sangguan Yuxin merasa tegas setelah memikirkan ini, aku akan tetap memeluknya. 4 jam kemudian, malam menggerogoti dunia. Di hutan di bawah formasi pedang tempat Sangguan Yuxin berada, sepasang mata terbuka ketika permukaan tanah sedikit bergetar. Orang-orang yang bersembunyi di tanah bukanlah orang lain,
tetapi Tan Yun yang telah pergi dan kembali. Dalam pikiran Tan Yun, Sangguan Yuxin berada dalam bahaya untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak boleh meninggalkannya. Bahkan jika dia tidak bisa membantu banyak dengan tetap tinggal, dan bahkan ada risiko mengungkapkan keberadaannya, Tan Yun, yang menghargai perasaannya, memilih untuk tetap tinggal. Karena kepergiannya, Sangguan Yuxin diabaikan. Ini bukan gayanya dalam melakukan sesuatu. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyembunyikan dirinya dan menyaksikan Sangguan Yuxin sampai dia aman tanpa mengungkapkan keberadaannya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, malam memudar dan fajar datang. Ketika saatnya tiba, Tan Yun masih menahan napas, memperhatikan situasi di formasi pedang di atas. Santo Sangguan, waktunya telah tiba. Pria tua bertopeng dan berambut putih itu memandang Sangguan Yuxin dan berkata dengan ringan, "Sudahkah kamu memikirkannya?" "Pikirkan tentang itu." Sangguan Yuxin berkata, "Saya tidak akan minum pil yang terlupakan." "Kamu." Pria tua bertopeng itu menarik napas dalam-dalam, niat membunuh muncul di matanya, "Jangan kuno. Sekarang lelaki tua itu akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak menerima pil terlupakan, maka kamu bersumpah untuk tidak menceritakan kisah melihat Tan Yun dikejar. Dua pilihan, kamu harus memilih satu, jika tidak, kamu harus menyelamatkan hidupmu hari ini." Wow, duduk bersila, Sangguan Yuxin tiba-tiba berdiri, dan kekuatan ruang dan waktu yang agung melonjak di tubuhnya. Di antara bibirnya yang merah terang terbuka dengan ringan, pedang sihir tahu kelas atas yang sebening kristal melesat keluar. Jatuh ke tangan, Sangguan Yuxin menunjuk pria tua bertopeng dengan pedang, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli siapa Anda, saya tidak akan pernah berkompromi. Jika Anda ingin membunuh saya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini." "Sangguan Yuxin, apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" kata lelaki tua bertopeng dan berambut putih itu dengan sungguh-sungguh. "Tentu saja." Nada suara Sangguan Yuxin dikonfirmasi. "Karena kamu mencari kematian sendirian, tidak heran kamu sudah tua." Mata lelaki tua bertopeng itu penuh dengan kedinginan, dan dalam sekejap, kekuatan besar Taoisme kuno dan dewa-dewa meledak dari tubuhnya. Kekuatan putih susu dari para dewa Tao kuno, seperti naga raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki, melaju perlahan di sekitar lelaki tua itu, sangat spektakuler. Berdengung. Dalam getaran keras dari kehampaan, tangan kanan lelaki tua itu berubah menjadi artefak Tao tertinggi dengan atribut kuno. "Sangguan Yuxin, orang tua itu akan membunuhmu hari ini." Pria tua bertopeng itu tampak murung. "Dalam pertarungan sebelumnya, saya merasa kekuatan saya sedikit lebih rendah darinya. Selanjutnya, selama saya menyeretnya selama 3 hari, itu sudah cukup. Sebelum dimulainya perang, saya harus lebih sadar pikiran dan membuatnya marah, dan saya akan memiliki sedikit lebih banyak peluang untuk menang." Diam-diam di sini, Sangguan Yuxin berkata, "Tunggu, saya punya sesuatu yang ingin Anda katakan." "Trik apa yang ingin kamu mainkan?" kata lelaki tua bertopeng itu dengan dingin. Sangguan Yuxin tersenyum dan berkata, "Tidakkah kamu selalu berpikir bahwa Tan Yun sudah mati? Tapi sayang sekali Tan Yun tidak mati kemarin." "Omong kosong," kata lelaki tua bertopeng itu, "Chu Heng dan Siang Siang adalah tingkat ketujuh alam kaisar leluhur, dan Ling Yun adalah kesempurnaan agung alam kaisar leluhur. Bagaimana Tan Yun bisa memiliki alasan untuk keabadian? Tidak masalah jika kamu tidak percaya, aku akan membiarkanmu mempercayainya." Sangguan Yuxin terkekeh, Tan Yun tidak hanya selamat, tetapi juga membunuh Ling Yun dan Chu Heng. "Alasan mengapa saya harus mempertimbangkan untuk begitu lama kemarin apakah akan mengambil pil terlupakan untuk memberi Tan Yun. Ciptakan waktu untuk melarikan diri dari sini." Tidak menunggu kata-kata Sangguan Yuxin, lelaki tua bertopeng itu mengguncang seluruh tubuhnya dan mengejek, "Aku tidak percaya." "Tidak percaya." Sangguan Yuxin tiba-tiba membuang senyumnya, "Kalau begitu buka matamu dan lihat dengan jelas." Berdengung. Lengan giok tanpa tulang lembut Sangguan Yuxin menjentik ringan, dan kekuatan Dewa Tao memadatkan gambar memori dari kehampaan. Ketika lelaki tua bertopeng itu melihat pemandangan di gambar dengan jelas, dia disambar petir, dan air mata pecah dan menetes. Dia melihat adegan kematian tragis Ling Yun, dan juga melihat adegan Chu Heng dipotong oleh telinga Tan Yun satu demi satu, sampai akhirnya dia hancur berkeping-keping. Tidak, mata lelaki tua bertopeng itu merah, dan matanya sedih, dan dia mengeluarkan suara histeris dan menyakitkan. Dia menangis dengan keras, "Kakak kedua, aku minta maaf untukmu.
Wow, kakak membunuhmu. Betul sekali. Orang tua bertopeng itu tidak lain adalah Chu Hen, murid pertama dari wilayah bintang manusia. Meskipun Chu Heng adalah saudara tiri Chu Hen, hubungan antara kedua saudara itu tidak buruk karena ini. Sebaliknya, kedua bersaudara itu adalah saudara. Lebih dari sebulan yang lalu, Chu Hen pergi ke paviliun Dewa Taobao di kota Tianmen Xingfang untuk mencari Chu Heng. Setelah tiba, dia menemukan bahwa Chu Heng tidak ada di sana. Jadi dia mengetahui dari paviliun Dewa Taobao bahwa saudara keduanya ingin membunuh Tan Yun dan melampiaskan amarahnya. Setelah dia mengetahuinya, dia menjadi orang tua bertopeng. Ketika dia bergegas ke hutan, dia tiba-tiba menemukan Sangguan Yuxin bersembunyi di sini. Dia awalnya berpikir bahwa Tan Yun, yang berada di tingkat kelima dari alam Raja Leluhur, tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di hadapan saudara keduanya dan 7 murid elit lainnya dari alam Kaisar Leluhur. Baru saat itulah dia membentuk formasi pedang untuk menjebak Sangguan Yuxin dan tidak menyelamatkan peluang Tan Yun. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa saudara kedua dan yang lainnya bukan lawan Tan Yun, dan mati secara tragis di tangan Tan Yun. Menurut pendapatnya, dia sendiri yang membunuh saudara kedua, dan jika saudara kedua tidak ingin membunuh Tan Yun untuk dirinya sendiri, dia tidak akan mengalami nasib buruk seperti itu. Ah! Chu Hen meratap dalam semburan kesedihan, Tan Yun, aku bersumpah aku akan membunuhmu, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi laki-laki. Tan Yun, kamu bajingan pasti tidak melarikan diri kembali ke alam bintang 4 Su. Aku ingin menyusulmu dan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Dengan lambaian tangan kanannya, Chu Hen segera membubarkan formasi pedang, dan setelah meletakkan pedang sihir dengan formasi pedang ke dalam cincin leluhur, dia mengabaikan Sangguan Yuxin, memegang pedang sihir atribut kuno, dan terbang menuju 4 Su, bidang bintang. Denganku di sini, tidakkah kamu ingin membunuh Tan Yun? Sangguan Yuxin, di bawah berkah kekuatan ruang dan waktu, melintas sangat cepat di lautan awan yang luas, menghalangi jalan Chu Hen. Dasar jalang, keluar dari sini. Chu Hen meraung dengan mata merah, serak. Memanggil. Sangguan Yuxin mengesampingkan senyumnya, tiba-tiba melambaikan pedang ilahi. Matanya tegas, selama aku di sini, kamu tidak ingin membunuh Tan Yun. Oke, sangat bagus. Chu Hen tersenyum marah, lain-lain Tan Yun, akan memakan waktu paling cepat 5 atau 6 hari untuk melarikan diri kembali ke wilayah bintang 4 sihir. Setelah aku membunuhmu, aku akan tiba di wilayah bintang 4 ajaib sebelumnya, dan kemudian mencegatnya. Sangguan Yuxin, kamu juga memiliki bagian dari kematian Chu Heng. Jika kamu tidak menjeratku kemarin, aku bisa membunuh Tan Yun dengan jariku, dan Chu Heng tidak akan mati. Kamu dan Tan Yun sama-sama bertanggung jawab atas kematian Chu Heng. Membunuh. Kekuatan Taoisme kuno di tubuh Chu Hen, seperti sungai yang mengalir membanjiri, menari pedangnya dengan tangan kanannya, melepaskan cahaya pedang, merobek kekosongan, membawa celah besar di ruang gelap, dan membunuh Guan Yuxin. Membunuh. Sangguan Yuxin tidak menyimpan keraguan, dan teknik ketenarannya adalah tembakan pertama. Cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang ilahi selalu berubah, dan dengan runtuhnya kekosongan, dia bertarung sengit dengan Chu Hen. Karena kecepatan keduanya terlalu cepat selama pertempuran sengit, pada saat ini, Tan Yun, yang bersembunyi di hutan, tidak bisa melihat adegan pertarungan keduanya sama sekali. Di mata Tan Yun, hanya lautan awan yang pecah dan kekosongan runtuh. Gelombang badai setelahnya memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, membawa kekosongan yang hancur, melampiaskan dari langit dan menelan sepotong hutan. Boom! Boom! Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi di hutan setinggi puluhan ribu kaki, tidak mampu menahan akibat dari pertempuran sengit kedua pria itu, dan mereka pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, tanah hutan dipenuhi dengan retakan besar dalam gengsi luar biasa yang melonjak, dan debu naik dari tanah, membumbung ke langit, terjalin dengan lautan awan. Tan Yun, yang bersembunyi di tanah, memiliki kepala abu-abu dan wajah berlumpur, dan mulutnya penuh pasir. Apa yang dia lihat di garis pandangnya adalah langit redup dan pemandangan dunia yang mengerikan akan segera berakhir. Dari sini dapat dilihat bahwa pertempuran antara dua kekuatan alam Dewa Tao dapat dikatakan menghancurkan bumi. Pada saat ini, Tan Yun merasakan tidak pentingnya kekuatannya, dan dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, Tan Yun diam-diam berdoa agar Sangguan Yuxin tidak melakukan apa-apa, jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman selama sisa hidupnya.
Waktu dihabiskan dalam kecemasan Tan Yun, dan segera langit menjadi gelap, dan ketika malam tiba, keduanya masih bertarung sengit di langit. Meskipun visi Tan Yun diselimuti debu, dan dia tidak bisa melihat pertarungan antara Sangguan Yuxin dan Chu Hen sama sekali, dia masih menatap tajam, dengan kekhawatiran yang mendalam di mata bintangnya. Boom, boom. Tiba-tiba, suara keras dan memekakkan telinga memasuki telinga Tan Yun. Tan Yun mendongak, tetapi melihat akibat dari cahaya pedang kuno membuat langit runtuh satu demi satu dan datang ke tempat persembunyiannya. Tan Yun buru-buru berbalik dan melarikan diri ke tanah dengan putus asa. Jika dia terlambat satu langkah, dia akan mati berkeping-keping. Setelah waktu yang lama, Tan Yun dengan hati-hati mengintai ke permukaan lagi dan terus menonton. 3 jam kemudian, malam diselimuti dunia, Sangguan Yuxin dan Chu Heng masih berjuang mati-matian, dan mereka berdua bertarung begitu redup sehingga matahari dan bulan menjadi gelap. Saat pertempuran antara keduanya menjadi lebih lama, Tan Yun menjadi semakin khawatir tentang Sangguan Yuxin. Dia ingin bergegas keluar untuk membantunya, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Karena dia lebih lemah dari seekor semut di depan Chu Hen, dan dia akan terbang menjadi abu dan dimusnahkan dengan pukulan biasa. Kakak senior Sangguan, tidak ada hubungannya denganmu. Selama 2 hari berikutnya, Tan Yun terus berdoa untuk keselamatan Sangguan Yuxin. Ledakan. Ketika pertempuran yang menghancurkan bumi berlanjut ke malam hari ketiga, suara keras yang sepertinya bergema melalui orang dahulu menyebar ke telinga Tan Yun, menyebabkan gendang telinga Tan Yun hampir pecah. Apa? Segera, suara wanita manis dan lemah yang menyakitkan berlama-lama di telinga Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tampak cemas. Tidak, ini kakak senior Sangguan. Tan Yun menahan napas, menatap langit berbintang, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, Sangguan Yuxin, berlumuran darah dalam setelan yang kuat, jatuh seperti layang-layang dengan benang putus, jatuh dari lautan awan yang luas. Aliran darah keluar dari bibir Zhu selama musim gugur, mewarnai pandangan Tan Yun menjadi merah. Berdebar. Dengan suara pahat yang tumpul, Sangguan Yuxin jatuh ke hutan jauh di timur Tan Yun. Tan Yun tidak berani melepaskan pengetahuan spiritualnya untuk memeriksa Sangguan Yuxin. Dia tahu bahwa begitu dia melepaskan pengetahuan spiritualnya, dia akan ditemukan oleh Chu Hen. Hahaha, Jalang, aku tidak berpikir kamu akan mati. Pada saat ini, Chu Hen, yang kehilangan lengan, memiliki napas yang tidak teratur, muncul di langit di atas kepala Tan Yun, dan terbang dengan gemetar menuju hutan timur. Sepertinya orang tua ini tidak dalam cedera ringan. Tan Yun cemas, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bertaruh dan melawan keledai tua ini? Tidak, aku tidak bisa impulsif. Bahkan jika lawannya terluka parah, dia juga orang kuat di alam Dewa Tao. Aku masih akan mati ketika aku keluar. Tapi, Yuxin akan dalam bahaya jika aku tidak keluar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ketika Tan Yun putus asa, tiba-tiba kilatan cahaya melintas di benaknya. Ya. Lakukan saja. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengibaskan rambut putihnya yang diikat. Kemudian, kulit di wajahnya mulai menua dengan cepat, dan wajahnya menjadi seperti orang tua berambut putih. Segera, Tan Yun melepas jubah putihnya dan mengenakan jubah biru. Jika murid dari bidang bintang 4 Su ada di sini, dia akan berpikir bahwa Tan Yun adalah orang bijak tua dari bidang bintang 4 Su Wei Rui. Itu benar, Tan Yun telah menjadi penampilan Wei Rui dengan menyamar. Dia ingin menyamar sebagai Dao Kun, tetapi Dao Kun tidak hanya botak, tetapi juga seorang pria gemuk besar. Oleh karena itu, Tan Yun Yirong menjadi penampilan Wei Rui. Meskipun Tan Yun Yirong menjadi penampakan Wei Rui, ranah Tan Yun masih level kelima dari ranah Raja Leluhur. Tan Yun tahu bahwa begitu Chu Hen melihat basis kultivasinya, dia akan tahu bahwa dia sedang menyamar. Namun, Tan Yun yang bijaksana berdiri di posisi Chu Hen, dan dia pasti sangat gugup ketika membunuh satu-satunya murid penguasa istana, takut ditabrak. Jika dia tiba-tiba menemukan bahwa sage besar dari 4 bintang ajaib muncul, hal pertama yang dia lakukan adalah tidak menonton kultivasi sage besar, tetapi dia terluka parah dan akan memilih untuk melarikan diri. Setelah 3 napas, Chu Hen, yang runtuh di sekujur tubuhnya, memegang pedang ajaib, terbang di depan Sangguan Yuxin yang sekarat dalam genangan darah. Jalang. Chu Hen berkata dengan senyum menyeringai sambil mengeluarkan darah di mulutnya, sekarang orang tua itu akan mengirimmu ke jalan dulu untuk mengubur Chu Heng.
Karena kamu, Tan Yun, lolos dari bencana. Tapi jangan khawatir, lelaki tua itu akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya suatu hari nanti. Sekarang kamu pergi untuk mati. Sangguan Yuxin yang sekarat membuka matanya dengan susah payah. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, sangat disayangkan bahwa dia terluka terlalu parah untuk berbicara. Tepat ketika Chu Wuhen akan melakukannya, tiba-tiba, raungan tua terdengar di atas hutan, berani. Kamu semut, beraninya kamu melakukannya, melawan satu-satunya murid penguasa istana. Chu Wuhen, yang terluka parah, gemetar ketakutan, dan tiba-tiba mengikuti reputasinya, tetapi saya tidak tahu kapan, Wei Rui, petapa agung dari 4 mantra, muncul di atas hutan. Chu Wuhen hampir ketakutan setengah mati. Dia lupa rasa sakitnya, hanya satu pikiran yang lolos. Segera, dia tidak ragu-ragu untuk menderita serangan balik, dan dia membakar dirinya menjadi sinar, menghilang di ujung langit. Desir, Tan Yun, yang menyamar sebagai Wei Rui, menukik tiba-tiba, mengambil sangguan Yuxin yang terluka parah dan sekarat, dan terus melakukan langkah-langkah suci yang agung dan suci, dan melintasi hutan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Tan Yun dan Chu Wuhen memiliki ide yang sama, keduanya bertaruh bahwa pihak lain tidak akan mengejar mereka. Dalam pikiran Tan Yun, Chu Wuhen seharusnya tidak bisa mengejar, tetapi jika dia mengejar, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Tapi dalam pikiran Chu Wuhen, kemungkinan besar Wei Rui akan mengejarnya, jadi setelah dia lolos 300.000 sen, dia terjun ke air danau yang dingin di pegunungan, dan mengintai di gua batu di dasar danau, gemetar dengan ketakutan. Dia tahu bahwa Wei Rui jauh lebih kuat dari dirinya, dan dia tidak berani melepaskan pengetahuan spiritualnya untuk melihat apakah Wei Rui mengejarnya, jadi dia diam-diam berdoa agar Wei Rui berhenti mengejarnya karena dia menyelamatkan sangguan Yuxin. Dalam kehampaan, Tan Yun memeluk sangguan Yuxin, yang berdarah dan berdeguk. Sambil berkedip sangat cepat, dia berkata dengan cemas, Yuxin, kamu bangun. Tidak peduli bagaimana Tan Yun memanggil, sangguan Yuxin, yang wajahnya sangat pucat, tampak tertidur, tidak bergerak dalam pelukan Tan Yun. Tan Yun buru-buru melepaskan pengetahuan spiritualnya dan memeriksa luka sangguan Yuxin. Meskipun organ dalamnya terluka parah, itu tidak fatal. Tan Yun bahkan lebih sadar bahwa cedera sangguan Yuxin terlalu serius untuk menanggung kekuatan pil apapun, jadi dia tidak bisa diberi pil, dan dia harus menunggu lukanya sembuh sebelum meminum pil. Pada saat yang sama, dia tidak dapat diizinkan memasuki aula besar Fang Sheng untuk pulih dari luka-lukanya, karena di dunia luar, dalam 2000 tahun aula besar Fang Sheng, kekuatan waktu dan ruang di dalamnya melonjak dan tidak stabil. Jika dia masuk, dengan tubuhnya yang lemah, tidak hanya tidak bisa dengan cepat pulih dari cedera. Saya takut itu akan menjadi bumerang. Segera setelah sehari semalam, setelah Tan Yun menemukan bahwa Chu Wuhen tidak mengejarnya, dia berhenti melakukan langkah luar biasa, berkeringat deras memegang sangguan Yuxin, yang masih koma, dan terus terbang menuju bintang 4 Su, bidang. Dalam sekejap mata, setelah 3 hari, Tan Yun memegang sangguan Yuxin yang tidak sadar dan akhirnya mencapai bidang bintang 4 Su, dan menembak sampai ke bintang Wuji. Tidak sampai malam tiba dia terbang ke Wuji di tengah bintang Wuji. Di luar kuil Tao, berani. Tiba-tiba, raungan datang dari belakang Tan Yun, kamu berani berpura-pura menjadi tetua yang hebat ini, apakah kamu mencari kematian? Tan Yun menoleh ke belakang, tetapi melihat orang bijak agung Wei Rui, menatapnya dengan mata kanibal. Di samping Wei Rui, Dao Kun dan Xin Bingxuan masih berdiri. Hahaha, orang bijak tua itu mengerti. Wei Rui memandang sangguan Yuxin, yang terluka dalam pelukan Tan Yun, dan berkata dengan marah. Kamu, seorang pencuri yang berpura-pura menjadi orang bijak tua, berani memperlakukan satu-satunya murid penguasa istana dengan cara ini, kamu pasti ingin menyalahkan orang bijak tua itu. Kamu tidak terduga. Semakin banyak Wei Rui berkata, semakin marah suara itu tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yunlah yang mengangkat teknik penyamaran, dan wajah lamanya dengan cepat memudar menjadi wajah Wei Rui yang familiar. Tan Sengzi, kenapa kamu? Wei Rui terkejut, dan berkata, mengapa kamu begitu mudah terlihat seperti orang tua dan aku masih memegang santo sangguan yang berlumuran darah? Ketika Wei Rui bertanya, Dao Kun juga penuh keraguan. Dan Xin Bingxuan, yang ramping dan menutupi wajahnya, menatap Tan Yun, entah kenapa ada riak di hatinya. Selama ketidakhadiran Tan Yun, dia mengkhawatirkan keselamatannya,
dan dia lega melihat Tan Yun kembali dengan selamat. Ini adalah cerita yang panjang. Tan Yun berkata, aku akan menetap dengan kakak senior Sangguan dulu, dan kemudian aku akan memberitahumu perlahan. Ya, Dao Kun berkata, oh, omong-omong, Yuner, kamu sekarang adalah putra suci, dan kamu tidak perlu tinggal di halaman belakang kuil Tao Wuji lagi. Mulai sekarang kamu akan tinggal di Tan Suxing di sebelah bingsuan Tianqi-Star. Mendengar ini, Tan Yun berkata, apakah Tan Suxing dinamai menurut nama belakangku? Iya, Dao Kun berkata dengan ramah, Yuner. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di Tan Suxing untuk berlatih dengan tenang. Jika kamu dalam bahaya, panggil saja bingsuan untuk melindungimu. Tan Yun mengangguk, tersenyum pada Sin Bingsuan dan berkata, terima kasih, kakak senior Sin. Sama-sama, Sin Bingsuan menganggukkan kepalanya dan berkata, pergilah, aku akan membawamu ke sana. Terima kasih. Setelah Tan Yun menjawab, memegang sangguan Yuxin, dia mengikuti Sin Bingsuan ke udara dan terbang menuju langit timur. Dao Kun mengikuti dengan cermat, tetapi Wei Rui tidak mengikuti. 2 jam kemudian, malam semakin dalam, langit penuh bintang, dan bulan perak seperti kail. Tan Yun menahan sangguan Yuxin, dan Sin Bingsuan serta Dao Kun tiba di puncak Gunung Tanzu, tempat Tan Suxing menembus langit. Paviliun yang indah. Tan Yun memandangi paviliun di puncak, mengaguminya, pengerjaannya sangat indah, dan terlihat megah. Orang-orang yang membangun paviliun dapat digambarkan sebagai keahlian yang luar biasa. Mendengarkan pujian Tan Yun, mata indah Sin Bingsuan di bawah sinar bulan mengungkapkan kilasan kegembiraan, apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya, kata Tan Yun. Hahaha. Dao Kun memandang Tan Yun dan tersenyum, Yuner, kamu diberkati, kamu tahu, paviliun ini bukan paviliun biasa. Ada hal-hal di paviliun ini. Dari luar, dibuat dengan cermat. Hanya setelah masuk, Anda akan menemukan bahwa paviliun memiliki ruang yang luas dan cukup rumit. Betulkah? Tan Yun memegang sangguan Yuxin dengan rasa ingin tahu, memasukinya, dan ternyata memang begitu. Bagian luar paviliun tampaknya hanya menempati 100 meter persegi, tetapi ruang internal telah mencapai radius 10.000 meter. Selain itu, paviliun dibagi menjadi 2 lantai. Lantai pertama memiliki lobi dan ruang pelatihan, dan lantai 2 memiliki 2 kamar. Terutama berbagai perabotan di lantai pertama dibuat dengan hati-hati pada pandangan pertama. Sage suci, siapa yang membangun paviliun ini? Tan Yun tersenyum puas. Dao Kun berkata, Bingsuan secara pribadi membangunnya untukmu. Tan Yun memandang Sin Bingsuan dengan tidak terduga, dan berkata, kakak senior Sin telah bekerja keras. Sin Bingsuan tersenyum, terima kasih, bidang bintang 4 kekuatan dapat diselamatkan. Anda adalah pahlawan yang hebat. Saya secara pribadi akan membangun gedung ini untuk Anda, dan saya akan memperlakukan Anda sebagai hadiah. Tan Yun tersenyum, dan kemudian, memegang sangguan Yuxin, memasuki salah satu kamar di lantai 2 dan dengan lembut meletakkannya di sofa. Tan Yun, keluar dulu, aku akan menyekat tubuhnya dulu. Kata Sin Bingsuan. Oke. Setelah Tan Yun pergi, dia turun ke lantai 2 dan pergi ke lobi di lantai 1, memberi tahu Dao Kun semua hal yang terjadi padanya, seperti diburu. Pada saat ini, setelah Sin Bingsuan membersihkan darah sangguan Yuxin, dia juga datang ke lobi di lantai pertama. Bagus membunuh. 7 dari Chu Heng lebih dari bersalah. Ketika Dao Kun berbicara, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi suaranya tiba-tiba berhenti dan ekspresinya menjadi sangat serius. Apa yang salah denganmu selalu? Tanya Tan Yun. Yuner, aku punya kabar buruk untuk memberitahumu. Dao Kun menghela nafas, ayah Chu Heng, Chu Xiaotian, dikanonisasi sebagai wakil Raja Istana sebelum matahari terbenam hari ini, dan dia bertanggung jawab atas bidang bintang manusia. Iya, ini memang berita buruk. Tan Yun mengerutkan kening. Menurut aturan istana, aku membunuh Chu Heng begitu saja, tetapi wakil Raja Istana Chu mungkin tidak akan membiarkanku pergi. Iya, Dao Kun mengangguk setuju, menepuk bahu Tan Yun dan berkata, ngomong-ngomong, kamu membunuh putra wakil Raja Istana, biarlah, setelah Yuxin pulih dari cederanya, lelaki tua itu, aku akan menemanimu ke Teran Star Territory untuk menemukan wakil Raja Istana Chu bicara tentang. Selesaikan. Terserah kamu, kata Tan Yun. Iya, sudah larut, aku akan kembali dulu, kata Dao Kun. Kamu selalu berjalan perlahan. Tan Yun membungkuk.
Ya, Dao Kun berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke langit. Tan Yun, sudah larut, aku akan kembali. Suara Sin Bingsuan terdengar jelas. Bagus. Tan Yun mengangguk sambil tersenyum. Sin Bingsuan berbalik, dan ketika dia hendak pergi, dia berhenti dan menjulurkan jari giok suci. Dia menunjuk ke puncak gunung suci di Tianqi, ratusan sen jauhnya, dan berkata, Tan Yun, saya sangat dekat dengan Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, panggil saja saya akan langsung. Segera. Oke, aku akan kembali. Sin Bingsuan mengenakan rok ungu, sudut roknya terbang, dan pada saat dia naik ke udara, Tan Yun berkata, Bingsuan, terima kasih untuk pavilion yang dibangun untukku. Sama-sama. Sin Bingsuan tiba-tiba menoleh ke belakang, wajahnya yang menakjubkan di bawah kain kasa ungu di bawah sinar bulan tampak jelas. Untuk pertama kalinya, Sin Bingsuan mendengar Tan Yun memanggil namanya. Untuk beberapa alasan, dia tidak hanya tidak menyukainya, tetapi juga menyukainya. Oh, ngomong-ngomong, Bingsuan, suatu hari di luar, berapa lama kamu berada di dalam bangunan kuno Gunung Suci Tianqi? Tanya Tan Yun. Suatu hari di luar, 1000 tahun di gedung kuno saya. Sin Bingsuan berkata, dengan rasa ingin tahu, ada apa? Tan Yun mengerutkan hidungnya dan tersenyum cerah, Tuan Istana memberi saya aula suci persegi, dan dunia luar dapat digunakan selama 2000 tahun. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, mata indah Sin Bingsuan menunjukkan ekspresi terkejut. Apa? Tuan Istana memberimu semua aula Fangsheng? Iya, Tan Yun bertanya dengan bingung, ada apa? Untuk kejutan seperti itu. Wow, Sin Bingsuan terbang di depan Tan Yun dan berkata, Tan Yun, apakah kamu tahu asal-usul aula besar Fangsheng? Aku tidak tahu. Tan Yun bingung. Jika kamu tahu, kamu tidak akan begitu tenang. Sin Bingsuan berkata, ada desas-desus bahwa kuil Fangsheng adalah peninggalan ayahnya ketika pemilik istana masih muda. Tuan istana memberimu aula besar Fangsheng. Dapat dilihat bahwa dia sangat menghargaimu. Mendengar ini, Tan Yun tercengang. Dia tidak menyangka Fang Zixi akan begitu baik pada dirinya sendiri. Melihat Tan Yun dengan linglung, Sin Bingsuan berkata lagi, namun, saya bisa mengerti. Bagaimanapun, Anda adalah murid dengan kualifikasi terbaik sejak pendirian kuil Tianmen. Pemilik istana sangat baik kepada Anda, dan itu masuk akal. Tan Yun, apa yang baru saja kamu sebutkan tentang Fangsheng Hall? Tan Yun berkata dengan ramah, jika Anda tidak keberatan, lebih baik tinggal di sini dan masuk ke aula besar Fangsheng untuk berlatih. Suatu hari di luar, di aula besar Fangsheng selama 2000 tahun, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika kamu berlatih. Mendengar itu, di bawah sinar bulan yang cerah, kasa ungu Sin Bingsuan samar-samar menodai pipinya. Buk, Sin Bingsuan berpikir bahwa jika dia setuju, itu berarti dia akan tinggal bersama Tan Yun di masa depan. Detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat. Meskipun dia tidak jijik, dia masih ragu-ragu. Uhuk-uhuk. Tan Yun terbatuk ringan. Itu benar, aku tidak berpikir dengan baik. Lagi pula, jika kamu tidak menikah, itu akan buruk bagi reputasimu. Sepertinya aku tidak mengatakan. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, suara menyenangkan Sin Bingsuan terdengar, yang jelas sudah jelas, saya bersedia berlatih di kuil Anda. Oke, Tan Yun tersenyum. Dalam hatinya, dia menyinggung banyak orang di kuil Tianmen. Sin Bingsuan tetap di sisinya dan memiliki lebih banyak perlindungan, bukan? Selain itu, bahkan jika Sin Bingsuan menyembunyikan wajahnya dengan kain kasa ungu sepanjang hari, itu hanya bayangan yang mendebarkan dan indah. Jika Anda melihatnya setiap hari, itu bisa dianggap sebagai pemandangan yang indah, bukan? Tentu saja, Tan Yun memandang Sin Bingsuan hanya dari sudut pandang estetika, tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, oh ya, kakak perempuan, dalam permainan 4 keterampilan, Anda mengatakan bahwa selama saya bisa menang, permintaan apapun akan diberikan kepada saya, kan? Yah, aku mengatakannya. Sin Bingsuan mengangguk. Tan Yun mengernyitkan hidungnya, masih ingatkan kamu, kataku, aku selalu penasaran dengan penampilanmu, jika aku menang, maukah kamu membuka cadar? Aku, Sin Bingsuan menggertakkan giginya, mengangguk sebelum ragu-ragu untuk berbicara. Hehe, bagaimana kalau kamu melepaskannya dan biarkan aku melihat wajah Lusan yang sebenarnya? Tan Yun menjadi semakin penasaran. Tan Yun, aku,
Xin Bingxuan berhenti, matanya menunjukkan kesungguhan, apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Iya, Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Tapi, aku harus memberitahumu. Xin Bingxuan berkata, jika kamu melihatku, itu mungkin bukan hal yang baik untukmu. Mengapa? Tan Yun berkata dengan hati-hati, apakah Anda cacat? Jika demikian, sebagai teman Anda, saya dapat membantu Anda memulihkan penampilan Anda. Aku tidak cacat. Ada sentuhan ketidakberdayaan di mata indah Xin Bingxuan. Apa yang salah? Tan Yun menjadi semakin penasaran. Xin Bingxuan terdiam beberapa saat, dengan kepahitan di matanya, dan berkata, saya tidak ingat sudah berapa lama saya mengenakan kerudung. Saya hanya ingat kerudung yang saya kenakan ketika saya berusia 14 tahun. Menurut catatan kuno, saya memiliki wajah dengan pesona suci yang sangat langka di dunia. Setiap pria yang melihat wajah saya akan tertarik dan tidak dapat melepaskan diri. Petik 2. Dan karena itu disebut wajah bencana, maka sejak usia 14 tahun, saya bersumpah bahwa jika saya melepas jilbab saya suatu hari, itu hanya akan dibuka untuk suami saya. Mendengar ini, Tan Yun tercengang, saya tidak menyangka akan ada jimat suci di bawah dunia. Setelah menghela nafas, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan marah dan berkata, maaf, saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya, saya tidak tahu bahwa itu tergantung pada wajah Anda, yang terkait dengan kebahagiaan hidup Anda, saya tiba-tiba. Oke Bingxuan, aku akan berkorban ke Fang Sheng Hall dulu, dan kamu akan memasuki kultivasi lantai 2. Sementara Tan Yun berbicara, dia membawa Xin Bingxuan ke lantai pertama paviliun Tansu. Tan Yunzu memberi kilatan, dan aula besar Fang Sheng terbang ke tanah dan berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter. Ais Jade, ada 18 ruang pelatihan di aula besar Fang Sheng. Pilih satu. Ya, Xin Bingxuan menghela nafas, apakah kamu tidak berlatih? Tan Yun berkata, belum, saya harus menunggu Yuxin pulih dari cederanya, dan kemudian pergi ke Teran Star Territory bersama Tai Sang Seng Lao untuk bertemu dengan wakil Palace Master Chu. Kemudian setelah saya kembali, saya akan memahami pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan, dan akhirnya berlatih. Xin Bingxuan menghibur, Tan Yun, jangan khawatir, Raja Istana bersedia memberimu aula besar Fang Sheng, dan dia akan bertanggung jawab untuk membunuh Chu Heng untukmu. Oke, saya tutup, jika Anda memiliki sesuatu, jangan ragu untuk menelepon saya. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Xin Bingxuan melangkah ke aula besar Fang Sheng selangkah demi selangkah. Setelah sampai di lantai 2, dia memilih masuk ke ruang latihan kedua dan mulai berlatih. Bertarung ke medan bintang, 2 hari kemudian. Kakak 9, apakah kamu di sana? Tan Yun, yang sedang duduk bersila di puncak Gunung Tanzu, tiba-tiba mendengar suara kincing miao dari Gunung Suci Tianqi. Tan Yun bangkit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang melintasi kehampaan yang luas sambil bernapas, terbang ke bawah di Gunung Suci Tianqi, dan muncul di depan Miao Qingqing. Saya telah melihat kakak senior Miao. Tan Yun menggenggam tinjunya dan berkata, Bingxuan sekarang berlatih denganku. Apa yang kau bicarakan? Miao Qingqing melebarkan mata aprikotnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, bagaimana mungkin suster junior 9 tinggal di Gunung Tansu anakmu? Tan Yun tercengang. Kakak senior Miao itu, kamu salah paham, Bingxuan baru saja berlatih denganku. Bingxuan, Miao Qingqing mengitari Tan Yun, menatapnya, kamu memanggilku junior sister Nine begitu akrab, dan dia setuju untuk tinggal bersamamu. Engah, Tan Yun terisak, saudari Miao, Anda ingin menjadi bengkok, Bingxuan hanya berlatih dengan saya, apa artinya hidup bersama? Apa bedanya? Setelah Miao Qingqing berhenti berkeliaran di depan Tan Yun, dia tiba-tiba menamparkan bahu Tan Yun, mengejutkan Tan Yun. Kakak Miao, apa yang kamu lakukan? Tan Yun masih sangat takut pada Miao Qingqing, mengetahui bahwa dia adalah seorang bijak dari 4 seni alam Dewa Tao. Miao Qingqing menepuk bahu Tan Yun sembarangan, dan berkata, anak baik, ada 2 kali. Biarkan saya memberitahu Anda telah menyentuh hati adik perempuan saya. Atau bahwa junior sister Nine naksir kamu. Melihat penampilan Miao Qingqing yang riang, Tan Yun sedikit tersesat, senyum tunangannya Sue Zian muncul di benaknya. Tiba-tiba, Tan Yun merindukan Sue Zian, dan istri-istrinya. Kenapa? Kamu tercengang ketika aku mendengar junior sister Nine memiliki kesan yang baik tentangmu.
Miao Qingqing berkata, tapi aku bisa mengerti. Bagaimanapun, Junior Sister 9, tetapi Dewi yang sempurna di hati semua murid laki-laki di seluruh kuil Tianmen. Juga, Tan Yun, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Song Chen, yang menempati urutan ketiga di antara murid-murid suci dari wilayah bintang manusia, tidak hanya lebih tampan dari Anda, tetapi juga lebih kuat dari Anda, tetapi dia telah mengejar 9 suster junior saya untuk waktu yang lama, jutaan tahun. Menggerakkan hati adik perempuanku yang ke-9. Tapi anakmu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan bisa membiarkan 9 junior sisterku tinggal di Tan Suxingmu. Jika junior sister 9 tidak menyukaimu, dia tidak akan pernah setuju untuk tinggal bersamamu. Pada titik ini, Miao Qingqing memandang Tan Yun, yang masih linglung, dan berkata, "Hei, apakah saya berbicara dengan Anda, apakah Anda mendengar?" Kata-kata terakhir Miao Qingqing menyela pikiran Tan Yun, dan Tan Yun meminta maaf, "Maaf, saya baru ingat sesuatu dan tidak mendengar apa yang Anda katakan." Potong, sepertinya begitu. Miao Qingqing menatap Tan Yun dengan jelas. "Aku mencari suster junior Jiu, dan tidak apa-apa. Karena dia tutup, aku akan kembali. Pamitan." Miao Qingqing melayang ke udara, dan tiba-tiba dia makan, menatap Tan Yun, dengan ekspresi serius. "Tan Yun, aku memperingatkanmu, jika kamu tidak menyukai adik perempuanku yang ke-9, kamu tidak boleh memprovokasi dia, jika tidak, saya tidak akan tanpa ampun." "Anda." Tan Yun mengangguk diam-diam, dan berkata dengan santai, aku tahu. Setelah itu, Miao Qingqing berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Tan Yun mengangkat bahu dan berkata tanpa berkata-kata, wanita ini tidak bisa dijelaskan. Tan Yun menggelengkan kepalanya, lalu terbang kembali ke Gunung Tan Su dan memasuki paviliun. Menurut perhitungan waktu, Yuxin seharusnya sudah bangun. Tan Yun dengan lembut naik ke lantai 2 dan memasuki ruangan tempat Sangguan Yuxin pulih dari cederanya. Pada saat ini, Sangguan Yuxin mengenakan jubah putih bersih dan berbaring diam di sofa. Kebanggaan di dadanya menopang kain sutra, yang tidak diragukan lagi memiliki dampak visual yang kuat pada pria manapun. Dia masih pucat, dan napasnya sudah tenang. Tan Yun memejamkan matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Setelah diperiksa, dia menemukan bahwa Sangguan Yuxin cocok memasuki aula Fangsheng untuk pulih dari luka-lukanya. Memikirkan pertarungan Sangguan Yuxin dengan pria tua bertopeng dan berambut putih untuk memberikan dirinya kesempatan untuk melarikan diri, Tan Yun dikukus menjadi arus hangat di dalam hatinya. Tan Yun datang ke sofa, membungkuk dan dengan lembut mengambil Sangguan Yuxin. Ketika dia hendak berbalik, kain leher Sangguan Yuxin tergelincir ke bawah, memperlihatkan sepotong kulit. Sangguan Yuxin, yang sedang koma, merasakan tubuhnya bergetar. Dia membuka matanya saat dia mengibaskan bulu matanya yang panjang. Pandangannya berangsur-angsur menjadi jelas, dan ketika dia menemukan bahwa pakaiannya acak-acakan di pelukannya oleh Tan Yun, dia tercengang. Dalam sekejap, lamunan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benakku. Apakah saya akan mati di hutan? Mengapa saya tidak mati? Bagaimana aku muncul di sini? Siapa yang bisa melepas pakaianku? Siapa yang membersihkan noda darah di tubuhku, memberiku kata-kata kotor, dan Tan Yun, dia ingin menempatkanku di sofa. Memikirkan hal ini, Sangguan Yuxin berteriak keras, Tan Yun, dasar binatang. Terjebak. Sangguan Yuxin mengangkat tangannya dan menariknya ke wajah Tan Yun. Karena Tan Yun memegang Sangguan Yuxin dengan kedua tangan, dan ranah Sangguan Yuxin jauh lebih tinggi daripada Tan Yun, meskipun Sangguan Yuxin lemah, tamparan ini tidak ringan. Engah. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya terbang terbalik, menabrak dinding dengan keras dan jatuh ke tanah. Setelah Tan Yun bangkit dari tanah, dia merasa pusing dan sidik jari berdarah muncul di pipinya. Sangguan Yuxin berdiri gemetar di depan sofa tepat setelah dia meninggalkan lengan Tan Yun, menggigil karena marah, dan mengarahkan jarinya ke Tan Yun, air mata kesedihan mengalir keluar. Dia merintih dengan air mata dan memelototi Tan Yun, Tan Yun, hitung buta Sangguan Yuxin saya tidak melihat bahwa Anda adalah binatang buas. Meskipun itu adalah perintah tuanku untuk melindungimu, bagaimanapun, ketika lelaki tua bertopeng itu ingin membunuhmu, aku mati-matian memblokir dan menyelamatkanmu, kalau tidak kamu akan mati sekarang. Tapi bagaimana denganmu? Wow, kau menyentuh tubuhku dan ingin menajiskanku saat aku tidak sadar. Engah. Cedera Sangguan Yuxin tidak sembuh-sembuh,
dan ditambah dengan kemarahan yang menyerang hatinya, dia mengeluarkan seteguk darah, merasa bahwa dia jatuh ke tanah dalam warna hitam, dan untuk sementara waktu, dia tidak bisa lagi bangun. Apakah Tan Yun marah? Ketika Sangguan Yuxin menamparkan wajahnya, dia memang marah. Tapi setelah mendengarkan kata-kata menangis Sangguan Yuxin, dia tidak bisa marah. Dia tahu bahwa dia salah paham tentang dirinya sendiri. Yuxin, kamu salah paham. Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan begitu dia maju selangkah, dia diinterupsi oleh Sangguan Yuxin yang lemah, jangan datang. Kau benar-benar salah paham padaku. Tan Yun berhenti dan berkata dengan tulus, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda kepada saya. Dengarkan aku, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Mantel darah di tubuhmu dilepas oleh Bing Xuan, dan tubuhmu yang berlumuran darah juga dibersihkan oleh Bing Xuan. Karena kamu koma selama beberapa hari, lukamu terlalu parah untuk menahan fluktuasi kekuatan ruang dan waktu di aula besar Fangsheng, jadi aku membiarkanmu berkultivasi di sofa. Aku baru saja memeriksa lukamu. Meskipun kamu lemah sekarang, kamu dapat menanggung fluktuasi waktu dan ruang di aula besar Fangsheng. Aku menjemputmu dan berencana membawamu ke Basilika Fangsheng di lantai bawah. Tanpa diduga, kamu bangun, dan kemudian apa yang terjadi sekarang? Mendengar ini, Sangguan Yuxin tercengang. Dia melihat tatapan tulus Tan Yun dan menekan bibirnya yang tidak berdarah, masih ada sedikit pertanyaan di matanya. Apakah kamu benar? Sangguan Yuxin bertanya. Tentu saja. Tan Yun mengangguk berat dan berkata, aku akui kamu cantik, tapi aku, Tan Yun, bukan tipe penjahat yang memanfaatkan orang lain, apalagi kehilangan dirinya sendiri karena kecantikan. Di mana tempat ini? Sangguan Yuxin bertanya dengan lemah. Ini adalah bidang bintang 4 kekuatan, Tan Suxingku. Tan Yun berkata, datang ke sofa dan berkata, tubuhmu sangat lemah, dan tanahnya dingin. Sebelum Sangguan Yuxin bisa berbicara, Tan Yun membungkuk dan mengangkatnya, menghilang dari udara tipis dari ruangan, dan kemudian muncul di lobi di lantai pertama pada saat berikutnya, dan melangkah ke aula Fangsheng. Di lantai 2 aula Fangsheng, Tan Yun memegang Sangguan Yuxin, memasuki ruang pelatihan nomor 3, dan dengan lembut meletakkannya di sofa. Melihat Tan Yun, pipi pucat Sangguan Yuxin menunjukkan rona merah yang tak terlihat, kenapa aku ada di sini? Tan Yun berkata, aku membawamu kembali dari hutan. Anda, alis Sangguan Yuxin sedikit mengernyit. Pada saat itu, bukankah kamu sudah melarikan diri? Tan Yun tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, kamu berada dalam situasi berbahaya untuk menyelamatkanku, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Dengan itu, Tan Yun menggunakan kekuatan sucinya untuk menyingkat citra memori. Setelah menonton gambar memori, Sangguan Yuxin menatap mata indah Tan Yun, dan air mata menyalahkan diri sendiri dipenuhi. Dia tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, berdiri dengan gemetar, dan berkata dengan lemah, Tan Yun, kamu sedang duduk di sofa. Yuxin, apa yang akan kamu lakukan? Tan Yun tampak khawatir, kamu sangat lemah, cepatlah berbaring. Sangguan Yuxin menggelengkan kepalanya, dan masih bersikeras untuk membiarkan Tan Yun duduk. Tan Yun menjawab dan duduk di tepi sofa. Maaf, aku salah paham denganmu. Sangguan Yuxin Zuji melintas, dan sebuah botol obat muncul, menggoyangkan tangan kanannya dengan susah payah, dan mengoleskan bubuk di botol obat itu ke wajah Tan Yun. Sangguan Yuxin berpikir, Tan Yun mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya di hutan seperti Wei Rui, tapi dia menganggapnya sebagai murid dan paling tidak memukulinya. Dia semakin menyalahkan dirinya sendiri atas pukulan di pipinya, melihat Sangguan Yuxin yang menangis. Tan Yun tersenyum sedikit, ini salah paham. Jangan salahkan dirimu. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu lemah, berbaring dan istirahatlah. Tan Yun bangkit dan membantu Sangguan Yuxin untuk berbaring di sofa. Iya, Sangguan Yuxin berkata dengan lembut setelah berbaring di sofa, Tan Yun, apakah kita berteman? Tan Yun tersenyum dan berkata, kami telah mengalami hidup dan mati bersama, menurut Anda. Sangguan Yuxin mengangguk. Setelah memahami maksud Tan Yun, dia berkata dengan lemah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah kamu pergi hari itu, kamu benar-benar akan kembali ke hutan untuk menyaksikan pertempuran antara aku dan lelaki tua bertopeng itu. Tan Yun tampak bersyukur, meninggalkan teman dan melarikan diri sendirian bukanlah prinsip hidup saya. Jangan pikirkan itu. Yang Anda inginkan sekarang adalah istirahat dan pulih dari cedera Anda. Di luar waktu, hanya beberapa saat kemudian,
Sangguan Yuxin di aula besar Fangsheng pulih dari luka-lukanya. Di bawah sinar bulan, dia meninggalkan aula Fangsheng, berjalan keluar dari paviliun, dan berdiri di puncak gunung Tanzu, berdiri tegak dan anggun di belakang Tan Yun. Hari ini, Sangguan Yuxin mengenakan gaun putih setinggi langit-langit. Dia mengenakan gaun putih. Dia kurang heroik dan lebih cantik daripada saat dia mengenakan pakaian yang kuat. Dia seperti peri di bawah bintang-bintang, dengan fitur yang indah, bulu mata yang panjang, hidung yang cantik, dan bibir merahnya yang memancarkan kecantikan yang menyesakkan. Kenapa? Dia merasa sangat kesepian untukku. Sangguan Yuxin menatap punggung Tan Yun dengan bingung. Dia melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Tan Yun. Yu Guang menemukan bahwa mata Tan Yun penuh dengan kerinduan. Apa masalahnya? Sebuah suara yang menyenangkan datang ke telinga Tan Yun. Tan Yun perlahan menoleh dan menatap Sangguan Yuxin. Warna yang menakjubkan melintas di pupil bintangnya sebelum kembali normal. Aku rindu rumah. Sangguan Yuxin berkata, Tan Yun, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya apakah ada beberapa hal. Tanyakan, kata Tan Yun. Sangguan Yuxin berkata dengan bingung, karena saya dilahirkan dengan murid yang berbeda, jadi saya bisa melihat melalui formasi pedang yang Anda atur hari itu. Saya menemukan bahwa Anda telah menggunakan 3 kekuatan magis pembalikan waktu, sangkar ruang angkasa, dan sumber cahaya. Anda adalah dewa kuno yang abadi, kan? Iya, Tan Yun mengangguk. Namun, para dewa kuno yang abadi telah lama dimusnahkan, dari mana kamu berasal? Sangguan Yuxin bertanya. Aku berasal dari alam semesta yang lebih rendah? Alam Dewa Hongmeng, kata Tan Yun. Hah? Sangguan Yuxin berkata dengan bingung, bukankah itu berarti bahwa di alam semesta yang lebih rendah, hanya para dewa dari alam raja leluhur yang sangat sempurna, yang dapat menembus alam dan dipromosikan ke tingkat pertama dari alam kaisar leluhur, dapatkah mereka terbang ke alam leluhur yang tinggi? Lalu kamu. Oleh karena itu, Tan Yun memberitahu Sangguan Yuxin tentang pengalamannya. Memikirkan bawahan yang meninggal secara tragis di Sekte Kebahagiaan Ilahi, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan bintangnya menunjukkan niat membunuh. Dia berkata dengan tegas di dalam hatinya, Sekte Kebahagiaan Ilahi, untuk musuh abadi para dewa kuno, dan untuk bawahan saya yang meninggal secara tragis, saya akan memilikinya cepat atau lambat. Hari, bunuh kamu. Jangan tinggal. Sangguan Yuxin juga bersimpati saat mendengar pengalaman Tan Yun. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi? Sangguan Yuxin bertanya. Iya, Tan Yun mengesampingkan kebenciannya, berkata. Kamu dulu adalah penguasa alam semesta yang lebih rendah. Seharusnya ada banyak wanita yang mencintaimu. Sangguan Yuxin berkata, yang ingin saya katakan adalah, apakah Anda sudah menikah? Iya, Tan Yun mengangguk. Mendengar kabar pernikahan Tan Yun, bahkan Sangguan Yuxin sendiri merasa aneh entah kenapa. Perasaan ini adalah kehilangan. Tidak heran mengapa pria baik seperti dia tidak menikah. Ketika Sangguan Yuxin diam-diam berpikir, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua botak dengan perut besar di depan Tan Yun dan 2 orang, Dao Kun. Yuxin, apakah lukamu lebih baik? Dao Kun berkata dengan ramah. Terima kasih atas perhatian Anda, generasi muda tidak masalah. Kata Sangguan Yuxin. Iya, Dao Kun berkata, Yuxin, kamu tahu bagaimana Chu Heng memimpin orang untuk membunuh Yuner. Sekarang, aku akan membawa Yuner ke wilayah bintang manusia untuk menemukan wakil kepala istana Chu, dan aku harap kamu bisa membuktikannya saat itu. Sangguan Yuxin berkata, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Hahaha, oke. Dao Kun tersenyum dan menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, Yuxin, ayo pergi. Setelah itu, Dao Kun membawa keduanya ke Four Skills Starfield, di tanah terapung di luar Four Skills Temple. Dao Kun membalik tangan kanannya, dan sebuah token muncul di tangannya. Kemudian, seberkas cahaya meledak dari token, naik ke langit dan menembak ke lautan awan yang luas. Ada angin kencang di langit, dan lautan awan bergulir, dan gerbang ruang waktu 1.000.000 meter yang mengarah ke bintang dari domain bintang manusia muncul. Setelah 3 Tan Yun terbang ke gerbang ruang dan waktu, mereka menghilang. 1 jam kemudian, malam memudar dan fajar datang, Dao Kun dan ketiga orang itu tiba di aula ruang waktu penguasa. Ayo pergi, laporkan masalah ini kepada Palace Master, dan kemudian Palace Master akan menyelesaikannya. Setelah kata-kata Dao Kun, dia membawa Tan Yun dan Sangguan Yuxin dan meninggalkan kuil ruang waktu.
Butuh 2 jam untuk tiba di gunung yang mendominasi di tengah bintang yang berkuasa, dan terbang di luar bangunan kuno yang indah dan unik. Bawahan Daokun, tolong temui Tuan Istana jika Anda memiliki sesuatu. Daokun membungkuk dalam-dalam, menghadap bangunan kuno. Kamu masuk. Suara alami Fang Zixi berasal dari bangunan kuno. Bawahan patuh. Setelah Daokun menerima pesanan, mereka berjalan ke lantai pertama gedung kuno bersama Tan Yun dan Sangguan Yuxin. Setelah melihat Fang Zixi, mereka berkata kepada Sangguan Yuxin, Anda telah menyaksikan Tan Yun dikejar. Proses pembunuhan terserah Anda. Ya, Sangguan Yuxin memberitahu Fang Zixi seluruh prosesnya. Setelah mendengarkan, Fang Zixi mengangguk dan berkata, sebagai seorang guru, saya mengerti bahwa Chu Heng, Ling Yun dan yang lainnya telah mati lebih dari bersalah, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Tan Yun. Tan Yun, kamu tunggu di sini dulu. Aku akan mengirim seseorang ke wakil istana Master Chu untuk memperjelas semuanya. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid, terima kasih kepada Tuan Istana. Pada saat yang sama, Chu Xiaoxing, wakil istana Master Hall. Seorang lelaki tua berambut putih dengan gaya dongeng, dengan senyum di wajahnya, sedang mencicipi anggur. Orang ini bukan orang lain, tetapi wakil kepala istana Chu Xiaotian. Tuan tertua telah kembali. Pada saat ini, seorang lelaki tua membungkuk dalam linen berjalan ke aula. Nama lelaki tua itu adalah Chu Hong, seorang pelayan tua keluarga Chu, dan sekarang Chu Xiaotian diundang oleh Fang Zixi untuk menjadi wakil kepala istana Kuil Tianmen, dia juga mengikuti. Mendengar kembalinya putra sulung, Chu Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tajam, pergi dan bawa dia ke saya. Budak tua menurut. Chu Hong menghilang seperti hantu. Setelah setengah jam, Chu Hong membawa Chu Wuhen ke aula. Kemana kamu pergi beberapa hari ini? Chu Xiaotian membuat marah Chu Wuhen, geram, dan di mana saudara keduamu Chu Heng? Kemana dia pergi, anak pemberontak ini? Apakah ayahku masih di mata saudara-saudaramu? Ketika wakil istana Master Wilayah Bintang Ras Manusia ditahtakan untuk ayahmu, semua bintang senior dan murid wilayah bintang dari semua ras tiba, tetapi kalian berdua putra pemberontak tidak terlihat. Di hadapan omelan Chu Xiaotian, air mata Chu Wuhen menetes, dan kalimat berikutnya seperti baut dari langit biru ke Chu Xiaotian. Ayah, Chu Wuhen tidak bisa lagi menahan kesedihan di hatinya, menangis dengan keras, kakakku yang kedua terbunuh.